Bab 1421, kembali. Pangkalan bawah tanah Tang Sekte di Skycea City sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang tampak berbeda tentang itu. Namun, Tang Wulin samar-samar bisa melihat emosi rumit yang terkandung di mata murid-murid Tang Sekte. Ada kemarahan dan rasa sakit, tetapi lebih dari segalanya, kemarahan dan penghinaan. Ketika mereka melihat Tang Wulin telah kembali, ekspresi mereka sedikit rileks. Mereka memberi hormat kepada Tang Wulin dengan hormat dan memberi hormat dengan tulus. Pertempuran lima dewa tidak hanya menjadikannya nama di kalangan pejabat tinggi federasi, tetapi juga menstabilkan statusnya di Sekte Tang. Itu adalah prestasi yang mulia untuk melawan seluruh bangsa sendirian. Ketika video itu dikirim kembali ke federasi dan dilihat oleh murid-murid Tang Sek, mereka melompat dengan gembira. Mereka akhirnya belajar betapa kuatnya Master Sekte muda mereka yang baru diangkat. Jika mereka dipimpin oleh orang seperti itu, seluruh Sekte Tang akan memiliki harapan. Setelah sebuah insiden di mana Sekte Tang menurun 10.000 tahun yang lalu, ia telah menaruh perhatian besar pada masalah meninggalnya kepemimpinan. Pemimpin setiap generasi akan memelihara banyak darah segar ketika dia masih di masa jayanya. Kemudian, dia akan memilih yang luar biasa dari antara orang-orang muda untuk menggantikannya. Namun, bencana besar telah mengambil korban besar pada generasi baru Tang Sekte. Meskipun mereka tidak sepenuhnya musnah seperti dalam kasus Akademi Shrek, dampaknya masih besar. Itulah bagaimana Tang Wulin mengambil peran sebagai Sekte Master awal ini. Dengan tindakannya, Tang Wulin telah membuktikan kepada Yang Mulia Doulos Asmara dan tak berperasaan bahwa dia dapat dipercaya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia telah mengalami perubahan total seolah-olah ia dilahirkan kembali. Dia telah kembali dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, ia juga membawa kembali Roh Kudus Douluo Yali yang sekarang menjadi batas Douluo. Meskipun Akademi Tang Sekte dan Shrek dianiaya di semua sisi, dalam hal kekuatan tempur kelas atas, mereka memiliki 4 batas Douluo, yaitu, Cahaya Gelap Douluo Long Yeiwei, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, Douluo Zhang Xin yang asyik, dan Roh Kudus Douluo Yali. Dalam hal jumlah limit Douluos, mereka masih yang terbaik. Kau kembali, terdengar suara yang familiar. Sesosok muncul diam-diam di hadapan Tang Wulin dan Roh Kudus Douluo yang berjalan di sampingnya. Yang Mulia, ketika Tang Wulin melihatnya, alisnya sedikit mengendur. Apakah orang ini bukan Douluo Zhang Xin Asmara? Zhang Xin menyambut mereka dengan senyum. Dari penampilan luarnya, tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia berada di bawah tekanan besar. Aku senang kamu berhasil kembali. Setelah Zhang Xin mengatakan itu, dia berbalik ke Yali dan tersenyum. Yali, selamat. Dia terkejut melihat bahwa Roh Kudus Douluo tidak berubah hanya karena peningkatan basis kultivasinya. Seluruh udara tampaknya telah mengalami transformasi lengkap seolah-olah dia dilahirkan kembali. Meskipun dia mempertahankan surai peraknya, kesepian dan keputusasaan yang pernah terlihat jelas di matanya hilang. Di tempat mereka adalah tatapan yang berkembang, dan dia tampaknya dipenuhi dengan semangat. Kamu terlalu baik, Yang Mulia. Bagaimana Tang Sek? Saya harap semuanya baik-baik saja, kata Yali. Zhang Xin tersenyum datar. Langit belum jatuh pada kita. Sebenarnya, kami tahu bahwa hari seperti itu akan datang cepat atau lambat. Jika mereka akan membombardir Shrek dan Sekte Tang dengan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, apa yang tidak akan mereka lakukan? Mereka tidak akan berhenti untuk menjaga kekuatan di tangan mereka. Mereka berencana untuk membunuh kita dengan memaksa kita kehilangan ketenangan. Petik 2. Yali mengangguk, mereka benar-benar kejam. Pada saat yang sama, mereka terlalu meremehkan kami. Petik 2. Ayo pergi. Kami akan berbicara lebih banyak di dalam. Petik 2. Para murid Sekte Tang yang mengikuti Tang Wulin kedua kekaisaran dibawa ke kamar yang disiapkan untuk mereka. Tidak ada masalah dengan unit naga darah juga. Ketika dia memilih anggota saat itu, dia terutama memilih orang-orang dari antara murid-murid Tang Sekte. Karena itu, yang diperlukan hanyalah menunjukkan mereka ke kamar mereka. Karena Aruheng dan Sima Jinchi bukan murid Tang Sek, mereka beristirahat untuk sementara waktu. Di dalam ruang pertemuan markas Tang Sekte di Skycea City, hanya ada Amorous Douluo Zhang Xin, Roh Kudus Douluo Yali dan Shrek Seven Monsters. Setelah menyegel mereka dari luar, Zhang Xin berbicara kepada Tang Wulin, Sekte Master, Anda telah menyelesaikan misi Anda dengan indah kali ini. Saya berani mengatakan bahwa kita telah mencapai tujuan kita.
Meskipun armada federal masih menghadapi kekaisaran bintang Luo, saya yakin mereka akan kembali dengan semangat rendah setelah kegagalan mereka. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir tentang perang. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dao Spirit telah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada kita. Kekaisaran Luo Star juga mengatakan bahwa kita dapat memindahkan Sekte Tang kapan saja, jika kita mau. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat sedikit kekaguman dalam tatapan Zhang Xin. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Tang telah membantu Star Luo dan Dao Spirit Empires untuk mencegah pecahnya perang dan juga untuk membuat opsi cadangan jika keadaan serba salah di Federasi. Paling tidak, tampaknya pintu Star Luo dan Dao Spirit Empires akan terbuka lebar untuk Sekte Tang. Zhang Xin berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi Sekte Tang tidak akan meninggalkan benua Dao Luo. Shrek Academy juga tidak. Akar kami ada di sini. Para senior kami melakukan upaya yang tak terukur untuk membawa Tang Sek ke skala dan kemuliaan saat ini. Sebagai penerus mereka, kita tidak bisa membuang fondasi Tang Sekte. Petik 2. Yali mengangguk. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah Federasi membuat manuver? Petik 2. Zhang Xin tersenyum tipis. Mereka belum cukup berani untuk mencoba sesuatu yang drastis. Mereka jelas tahu apa yang dimiliki Sekte Tang. Mereka tidak dapat menanggung konsekuensi dari Sekte Tang yang sebenarnya menjadi organisasi yang benar-benar pengkhianatan atau bahkan organisasi teroris. Petik 2. Dia benar. Sekte Tang kaya akan sumber daya. Ini terbukti dari senjata yang dipasok kedua kekaisaran yang cukup untuk menjaga armada federal. Jika Sekte Tang berusaha membalas dendam kepada Federasi tanpa peduli akan konsekuensinya, itu bukan harga yang siap dibayar oleh Federasi. Zhang Xin melanjutkan, untuk saat ini, mereka hanya meningkatkan tekanan pada kita. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi dan membekukan sumber daya kami. Pada saat yang sama, mereka mencari basis kami. Mereka telah menemukan 3 sejauh ini, tetapi karena kami siap, kerugian kami minimal. Petik 2. Yali berkata, itu bagus. Jadi, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Yang Mulia? Petik 2. Zhang Xin mengarahkan pandangannya ke arah Tang Wulin. Itu akan sampai pada Sekte Master untuk memutuskan. Tang Wulin sedikit terkejut. Zhang Xin berkata dengan pasti, tentu saja, itu kamu. Anda adalah pengambil keputusan untuk Sekte Tang sekarang. Tentu, kaulah yang harus memutuskan arah Sekte. Kami akan mendukung Anda. Kita semua menyaksikan laju pertumbuhan Anda dalam 1 tahun terakhir ini. Sejujurnya, Anda bahkan telah melampaui harapan kami. Peningkatan dramatis seperti itu jarang terjadi bahkan di antara para pendahulu kita. Ini berarti bahwa kami telah membuat pilihan yang tepat. Apalagi popularitas Anda di kalangan sekte sudah cukup tinggi. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk memimpin semua orang untuk mengambil Tang Sekte dan Shrek kekejayaan mereka sebelumnya. Kami akan membantu Anda dengan semua yang kami miliki. Anda tidak dapat mundur, tetapi hanya bergerak maju sekarang. Potensi Anda mulai sepenuhnya tidak terurus, dan sekarang saatnya Anda menunjukkannya sebagai pemimpin sekte tersebut. Cao Dezi mengatakan kepada saya bahwa Anda berbeda dari orang lain. Semakin besar tekanan di bahu Anda, semakin besar energi yang Anda keluarkan. Kami berharap Anda dapat terus melakukan ini di masa depan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Yang Mulia, dalam situasi ini, karena saya belum sepenuhnya akrab dengan Sekte Tang, saya. Jangan takut menghadapi kesulitan, Zhang Xin memotongnya. Pikirkan baik-baik. Ketika Anda membuat keputusan, kami akan membantu untuk melihat apakah itu mungkin. Petik 2. Tang Wulin melihat tatapannya yang dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bersandar di kursinya dan menutup matanya. Otaknya mulai masuk ke gear. Tanpa ragu, situasinya tidak hanya akan membuatnya sulit untuk membangun kembali Akademi Shrek tetapi juga mengancam keberadaan Tang Sekte. Apa yang harus dihadapi Akademi Sekte Tang dan Shrek adalah kekuatan seluruh federasi, pagoda roh, dan pemujaan Roh Kudus dalam bayang-bayang. Partai-partai gabungan ini membentuk kekuatan yang tangguh. Mereka bahkan mungkin tidak bisa melawan Roh Kudus sendirian. Di atas semua itu, federasi mengendalikan tentara yang luas dan teknologi jiwa yang maju. Zhang Xin tidak banyak bicara, tetapi hanya menunggu dalam diam. Yang lain memfokuskan mata mereka pada Tang Wulin juga. Menatapnya dengan lembut, wajah Yali dipenuhi dengan dorongan. Dia secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Tang Wulin sepanjang tahun.
Tingkat peningkatannya benar-benar melebihi harapannya. Dia tumbuh begitu cepat, itu benar-benar terasa tidak nyata. Dia menganggap bahwa bahkan Zhang Xin tidak bisa mengatakan bahwa Tang Wulin sudah memiliki kekuatan gelar Douluo, juga dia tidak menyadari pemandangan luar biasa yang dia giatkan di lautan. Alasan bahwa perang dicegah bukan hanya senjata Tang Sekte, tetapi juga karena dia, sebagai sekte master mereka, telah menghentikan armada federal. Tang Wulin saat ini memiliki kekuatan spiritual ranah domain roh. Bahkan limit Douluo akan kesulitan membedakan basis budidaya Tang Wulin. Setelah jeda yang lama, Tang Wulin membuka kembali matanya. Kegelisahan di matanya hilang dan digantikan oleh ketenangan yang stabil. Yang mulia, saya pikir kita harus menyesuaikan prioritas kita mengingat situasi kita saat ini. Tidak peduli bagaimana kita memutuskan untuk menghadapi serangan dari Federasi dan Pagoda Roh, pertama-tama kita harus menyingkirkan tuduhan bahwa kita adalah organisasi pengkhianat. Kami tidak mampu dilihat dalam cahaya seperti itu. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Zhang Xin. Bab 1422, Membangun kembali Shrek Academy. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin sekarang, tetapi kita harus mencari peluang. Ada kebebasan berbicara di federasi. Parlemen mungkin dapat mengambil keputusan, tetapi seringkali, opini publik juga efektif dalam menyampaikan pesan. Kita perlu menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa Sekte Tang bukan organisasi pengkhianat. Sebelum kesempatan ini muncul, kita harus bekerja keras untuk mengembangkan diri. Kita harus mengurangi kerugian kita sebanyak yang kita bisa setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Petik 2. Pernyataan Tang Wulin sesuai dengan standar masyarakat dan tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Zhang Xin mengangguk, sedikit kekecewaan di matanya. Selain itu, saya harus melakukan hal lain. Tang Wulin sedikit meningkatkan volumenya. Tekad dan kepercayaan diri muncul kembali di matanya yang sedikit hilang. Oh, Zhang Xin mengangkat alisnya. Apa yang harus Anda lakukan? Tang Wulin menanggapi tanpa ragu-ragu, rebuild Shrek Academy. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka melotot. Roh Kudus Douluo tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Bagaimana kita membangun kembali akademi dalam situasi ini? Tang Wulin menjawab dengan suara yang dalam, meskipun Federatium telah menyatakan Tang Sekte sebagai organisasi pengkhianat, mereka tidak dapat melakukan hal yang sama pada Shrek. Juga, akademi adalah korban dari serangan teroris. Paling tidak, kami dapat secara terbuka menyatakan rencana kami untuk membangun kembali Shrek. Danau Dewa Laut yang terbentuk setelah ledakan kota Shrek adalah milik Shrek. Tidak ada keraguan tentang itu. Jadi, saya ingin bertanya pada kedua yang mulia, jika seseorang membuat panggilan klarifikasi dari dalam Shrek Academy untuk mengumumkan rencana untuk membangun kembali Shrek, apa reaksinya nantinya? Petik 2. Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur, sebelum itu, kita akan menjadi musuh publik, kan? Tang Wulin tersenyum datar, itulah yang saya inginkan. Kita hanya bisa menjadi pusat perhatian jika kita adalah musuh publik. Bahkan jika pejabat tinggi di federasi tahu bahwa Sekte Tang adalah satu dengan Shrek, mereka tidak dapat mendeklarasikan Akademi Shrek sebagai organisasi pengkhianat. Juga, Akademi Shrek memiliki alumni di seluruh dunia. Setelah kami mengumumkan rencana untuk membangun kembali Akademi, saya yakin kami akan dapat memperoleh dukungan. Kami bukan lagi Shrek Seven Monsters yang sebelumnya. Kami sekarang memiliki hak untuk membangun kembali Shrek. Selain mengumumkan bahwa kami akan membangun kembali akademi, kami juga harus mengajukan aplikasi ke federasi untuk dukungan mereka. Petik 2. Melihat Tang Wulin, wajah Zhang Xin berubah lagi. Meskipun dia memiliki beberapa rencana sendiri, mereka pasti tidak seberani yang diusulkan Tang Wulin. Namun, ketika dia memikirkannya pada level yang lebih dalam, dia memperhatikan bahwa mungkin bukan hal yang buruk untuk memilih membangun kembali Shrek pada saat ini. Tang Wulin dan teman-temannya telah tumbuh dan tidak lagi lemah seperti dulu. Ketika berdiri, Pagoda Roh dicurigai berkolusi dengan kultus Roh Kudus dan telah menderita pukulan yang cukup besar dalam opini publik. Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Armada Federal gagal menyelesaikan misi mereka dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar bertarung. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan bahwa federasi dilemparkan oleh angin dan hujan. Jika mereka mengumumkan bahwa mereka akan membangun kembali Shrek pada saat ini, setidaknya mereka dapat memantapkan diri di mata publik. Bahkan Pagoda Roh tidak bisa dengan terang-terangan melawan Akademi Shrek.
Ada poin penting lain yang juga disembunyikan dalam bayang-bayang, dan itu adalah Roh Kudus. Tanpa ragu, perang itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh Roh Kudus untuk menyaksikan terjadi. Bahkan para ahli di pangkat Raja Dunia bawah Dou Luo Haluosa ditempatkan di Star Luo Empire. Ini berarti bahwa sebagian besar pasukan Roh Kudus akan berada di Kekaisaran Bintang Luo. Mereka akan mendapat manfaat dari tingginya jumlah kematian setelah perang meletus. Meskipun perang belum benar-benar dimulai, agen mereka pasti sudah ada di sana. Jarak antara kekaisaran jauh, jadi mereka perlu waktu untuk kembali. Bahkan jika kekuatan Roh Kudus yang tersisa itu hebat, Akademi Shrek memiliki 4 limit Dou Luos di pihak mereka. Jelas bahwa tidaklah mudah bagi kultus Roh Kudus untuk menghancurkan Shrek dengan kekuatan apapun yang mereka tinggalkan di Federasi. Bahkan jika Pagoda Roh ingin membantu pemujaan Roh Kudus, mereka tentu tidak akan mengambil risiko itu sementara berada di bawah pengawasan publik. Jika benar-benar ditemukan bahwa mereka membantu pemujaan Roh Kudus dalam menyerang Akademi Shrek, mereka tidak akan dapat menghindari dicurigai terlibat dalam kehancuran kota Shrek. Tidak peduli seberapa ambisius Qiangu Dongfeng, dia tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Begitu proses pembangunan kembali Shrek telah dimulai dan distabilkan, tentu akan mendapat dukungan dari alumni Shrek Academy yang tersebar di seluruh benua. Ketika waktu itu tiba, Akademi Shrek akan menarik perhatian publik dan tekanan pada Tang Sekte akan sangat berkurang. Tindakan ini tampaknya berisiko, tetapi juga tampak layak. Yali berkata, Wulin, membangun kembali Shrek sama pentingnya. Kita harus merencanakan untuk jangka panjang. Begitu kita mulai membangun kembali dan mengekspos diri kita kepada dunia, kita pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang. Kami akan berada di bawah tekanan besar selama periode itu. Juga, identitas Anda sebagai Master Sekte Tang Sekte telah terungkap. Begitu kamu muncul, kamu mungkin bisa diurus oleh Federasi. Petik 2. Tang Wulin tersenyum tipis ketika dia menjawab dengan percaya diri, kita harus melangkah dengan hati-hati. Saya punya rencana dalam pikiran. Deklarasi Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianat telah datang terlalu tiba-tiba. Seluruh Dou Luo benua mendiskusikan masalah ini dengan panas. Bagaimanapun, Sekte Tang telah ada sejak lama sekali. Itu adalah satu hal untuk menekan mereka secara diam-diam, tetapi itu adalah masalah lain untuk secara terbuka menuduh mereka sebagai pengkhianat. Publik dengan tegas menyatakan keberatan mereka. Mereka menuntut bukti dari parlemen bahwa Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Namun, mudah bagi Federasi untuk menyalahkan Sekte Tang. Tang Wulin mewakili Sekte Tang dan telah muncul di Kekaisaran Luostar. Dilaporkan bahwa serangan menggunakan amunisi jiwa tetap yang kuat diluncurkan terhadap armada federal di Kekaisaran Luostar. Namun, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa Federasi tidak memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa amunisi jiwa tetap dipasok oleh Sekte Tang. Meski begitu, Parlemen Federal telah memberikan banyak bukti. Misalnya, pecahan yang dikumpulkan dari amunisi jiwa tetap mengandung merek Tang Sek. Sebenarnya, itu tidak mungkin. Bahkan jika Sekte Tang benar-benar memiliki sarana, mereka pasti tidak akan meninggalkan jejak. Namun demikian, Parlemen telah memilih untuk membuat klaim semacam itu. Mereka masih tidak berani mengambil langkah drastis, tetapi semua cabang Tang Sekte disuruh tutup. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan komersial atau publik, dan semua murid diperintahkan untuk meninggalkan sekte. Setidaknya, Federasi tampaknya tidak cukup berani untuk menyerang Sekte Tang, takut akan serangan balasan yang kuat. Pagoda Roh juga telah menyatakan dukungan penuh mereka untuk parlemen. Siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan balas dendam terhadap Sekte Tang karena mengungkap kolusi mereka dengan Roh Kudus. Situasi yang awalnya tenang di benua itu tiba-tiba menjadi seperti laut yang menderu. Kekuatan besar sekarang memilih untuk menunggu dan melihat. Di parlemen, karena protes keras dari fraksi DOF, tidak ada tindakan radikal yang diambil terhadap Sekte Tang. Namun, berbagai dermaga dan pelabuhan dikunci dan inspeksi dilakukan untuk mencegah Tang Sekte meninggalkan benua Dou Luo untuk kerajaan Luostar. Banyak organisasi yang dekat dengan Sekte Tang diam-diam berkecil hati. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat, Sekte Tang jelas akan menurun. Mereka tidak bisa tampil di depan umum dan dikunci ketat. Itu wajar bagi yang lain untuk kehilangan kepercayaan pada Sekte Tang. Meskipun Federasi tidak mengambil tindakan langsung terhadap sekte tersebut, sebuah deklarasi seperti ini tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada Sekte Tang.
Situasi ini mirip dengan memotong daging dengan pisau tumpul. Federasi berencana untuk mempengaruhi moral para murid sekte Tang melalui opini publik dan secara bertahap bekerja menuju tujuan akhir membubarkan sekte. Dibandingkan dengan itu, Pagoda Roh telah membuat dirinya sibuk. Itu terlibat dalam berbagai kegiatan amal, sumbangan, dan bahkan merekrut banyak warga sipil. Mereka menyumbangkan jiwa roh kepada militer dan memberikan tiket masuk gratis ke platform kenaikan roh, antara lain. Setiap tindakan yang mereka lakukan adalah mengarahkan opini publik ke arah yang mereka inginkan. Bab 1423, Saudara Yaping. Sebagai salah satu pendukung fraksi elang parlemen, arah opini publik secara bertahap condong ke arah Pagoda Roh. Di sisi lain, para prajurit garis depan militer tidak punya pilihan selain mundur sementara karena mereka benar-benar tidak dapat berperang. Ini karena penilaian bahwa jika kedua belah pihak terlibat dalam serangan aktif, armada federal juga akan bingung. Mereka mungkin akhirnya benar-benar dikalahkan pada akhirnya tanpa persediaan yang memadai dan karena tentara yang datang tanpa akhir dari Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire. Meskipun kekuatan federasi, mereka tidak bisa menahan kehilangan 3 armada besar mereka. Jadi mereka hanya bisa sementara kembali setelah pertimbangan yang cermat. Fraksi Hawk sudah datang dengan saran yang lebih radikal seperti memobilisasi amunisi jiwa peringkat tetap God Killer terakhir dari Federasi untuk benar-benar menghancurkan garis pertahanan Star Luo Empire. Namun, bahkan pendukung internal fraksi Hawk tidak mungkin menyetujui taktik perang yang merusak seperti itu. Itu secara alami tetap sebagai diskusi yang nyaman. Tang Sekte membayar harga dengan terdaftar sebagai organisasi pengkhianat dari Federasi untuk menyelesaikan perang pada akhirnya. Di Danau Dewa Laut, air danau yang jernih beriak ketika angin lembut bertiup di permukaan air dan menghasilkan gelombang riak yang lembut. Itu seharusnya menjadi pemandangan yang sangat menyenangkan. Namun, bahkan tidak ada helai rumput yang bisa tumbuh di daerah sekitar kolam besar air danau biru jernih ini. Ini adalah hasil dari implikasi negatif yang dibawa oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Menurut pengukuran resmi Federasi, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer meninggalkan sejumlah besar energi penghancur yang tersisa dengan radiasi yang sangat kuat. Area seluas 3.000 meter di sekitar Danau Dewa Laut tidak akan cocok untuk pertumbuhan bentuk kehidupan apapun. Di sisi lain, tingkat radiasi sisa sangat mungkin bertahan selama 1000 tahun. Ini adalah bagian yang paling mengerikan dari menggunakan amunisi jiwa tetap tingkat God Killer. Jika orang biasa tinggal di wilayah ini, orang itu akan jatuh sakit segera dan itu bahkan dapat menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa. Penguasa jiwa memiliki resistensi yang jauh lebih kuat tetapi mereka tidak akan cocok untuk tinggal di tempat ini karena kesehatan mereka juga akan terpengaruh. Seorang penjelajah jiwa perlahan-lahan melaju di hutan belantara di tepi danau. 5 orang duduk di dalam mobil. Ada 2 pria dan 3 wanita yang tampaknya berusia di atas 20. Kaca tebal dan sistem sirkulasi internal mobil secara efektif melindungi mereka dari energi destruktif dan radiasi di luar. Itu benar-benar terlihat luar biasa. Hanya saja itu tampak sedikit menakutkan. Fakta bahwa tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan yang bisa dilihat di sini mengerikan. Di dalam mobil, seorang gadis muda dengan rambutnya diikat kuncir kuda kagum. Betul, inilah alasan mengapa kita harus berperang. Kita tidak bisa mentolerir keberadaan senjata sejauh ini. Kalau tidak, ini adalah hasil ketika seseorang kehilangan kendali, kata pemuda yang mengemudikan mobil dengan benar. Pemuda yang duduk di sebelah pengemudi secara emosional menghela nafas. Itu benar-benar sia-sia. Shrek Academy awalnya terletak di tempat ini. Itu adalah akademi nomor 1 di benua itu. Ketika saya masih muda, impian terbesar saya adalah menjadi murid Akademi Shrek. Ini hanyalah puncak dari mimpi seumur hidup seseorang untuk lulus dari Shrek. Itu menandakan bahwa orang itu pasti akan berkembang dalam hidup. Petik 2. Ada 3 gadis yang duduk di kursi belakang. Gadis berwajah bayi duduk di samping gadis itu dengan kuncir kuda mencibir bibirnya. Tidak semudah yang kamu pikirkan. Seseorang harus menjalani ujian ketat agar diterima di Shrek Academy. Selain itu, masih ada mekanisme eliminasi bagi mereka yang diterima di akademi. Akademi tidak memaksakan aturan apapun seperti apa yang harus dipelajari atau seseorang harus bekerja keras pada sesuatu dengan paksa. Namun, seseorang akan dihilangkan cepat atau lambat jika mereka tidak bekerja keras. Dikatakan sebagai tanah suci para penguasa jiwa. Bahkan jika seseorang tidak mendapat nilai bagus dalam ujian akademi,
Jika seseorang dapat bertahan sampai lulus dan meninggalkan akademi, maka orang akan menemukan bahwa dunia di luar sebenarnya sangat santai. Petik 2. Ada seorang gadis muda dengan rambut panjang yang tersampir di punggungnya, duduk di sisi lain gadis berwajah bayi itu. Dia juga yang tercantik di antara ketiga gadis itu. Dia dengan lembut menghela nafas dan bertanya, "Ying Ying, ayahmu lulus dari Akademi Shrek, kan?" "Betul, itu prestasi paling membanggakan dalam hidupnya. Saudaramu juga, kan?" Hanya saja, pada titik ini, gadis berwajah bayi bernama Ying Ying memiliki wajah redup. Mata gadis cantik dengan rambut panjang itu memerah. Dia terisak. Kakaknya adalah salah satu siswa yang belajar di Shrek Academy. Dia seharusnya menjadi kebanggaan keluarga, namun dia telah binasa bersama dengan seluruh Akademi Shrek dalam bencana besar itu. Tujuan dari perjalanan mereka ke Danau Dewa Laut adalah untuk mengunjungi tempat itu sehingga dia dapat memberikan penghormatan. Keempat orang lainnya ada di sini untuk menemaninya. Mereka adalah teman sekelasnya. Yaping, jangan sedih. Sudah begitu lama, para pembunuh itu pasti akan mati sebelum waktunya. Gadis yang dikuncir kuda itu dengan cepat berusaha menghiburnya. Terima kasih. Yaping mengerutkan bibir merahnya. Pandangannya tertuju pada Danau Dewa Laut di luar selama ini. Hanya beberapa waktu yang lalu, tempat ini dulunya adalah kota nomor 1 di benua itu. Akademi nomor 1 di benua itu terletak di sini. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana seluruh keluarga begitu bersemangat saat mengetahui bahwa kakaknya diterima di Akademi Shrek saat itu. Kakaknya berusaha keras untuk terus bekerja keras meningkatkan dirinya di akademi. Kekayaan alaminya sangat luar biasa dan dia mengandalkan upaya kerasnya untuk mendapatkan tempat di pengadilan dalam. Tindakan mendapatkan tempat di pengadilan dalam menandakan bahwa orang itu bisa tetap berada di Akademi Shrek di masa depan. Merupakan suatu kehormatan bagi seluruh keluarga untuk memiliki seseorang yang mampu mencapai ini dalam keluarga mereka. Namun siapa yang tahu bahwa bencana besar akan tiba-tiba menimpanya pada hari itu juga. Seluruh keluarga dipenuhi dengan rasa tidak percaya setelah mengetahui berita tentang Shrek Academy yang diledakkan oleh amunisi jiwa tetap God Killer. Ibunya bahkan pingsan karena kaget. Ayahnya menua semalaman sementara ibunya menghabiskan setiap hari dengan air mata mengalir di wajahnya karena kehilangan putranya. Siapa yang akan tahu bahwa Akademi nomor 1 yang telah ada di benua itu selama 20.000 tahun akan lenyap begitu saja. Ada juga kerabat dekat mereka yang tewas bersama dengan Akademi. Apakah kalian semua berpikir bahwa ini adalah tindakan pagoda roh? Bocah yang mengendarai senapan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bocah yang duduk di kursi pengemudi menoleh ke samping dan meliriknya. Awasi kata-katamu. Spirit pagoda sangat berpengaruh seperti matahari di tengah hari saat ini. Tidak apa-apa bagi kita untuk berdiskusi dengan nyaman untuk diri kita sendiri, tetapi jangan Anda hanya mengatakan itu dengan keras ketika Anda berada di luar. Pemuda yang mengendarai senapan mengejek. Menurutku, ini tentu saja adalah tindakan pagoda roh. Bagaimana Roh Kudus dapat memperoleh amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer dengan mudah tanpa bantuan mereka? Saya mendengar bahwa spirit pagoda menerima keuntungan terbesar sebagai akibat dari penghancuran markas Tang Sek dan Akademi Shrek. Dari 3 organisasi besar di benua itu, hanya spirit pagoda yang tersisa sekarang. Ini adalah monopoli dari sebuah klik tunggal. Jika bukan markas yang dihancurkan, saya tidak berpikir bahwa parlemen akan memiliki keberanian untuk mengumumkan Tang Sekte sebagai organisasi pengkhianat dari federasi. Petik 2. Baiklah. Anda mengatakan itu tetapi jika spirit pagoda mengirimkan permintaan untuk mengundang Anda bekerja untuk mereka, tidakkah Anda akan menyetujuinya? Kata gadis berkuncir kuda dengan nada yang tidak menyenangkan. Bocah yang mengendarai senapan tertegun sejenak dan kemudian menjawab dengan ekspresi yang agak canggung. Tentu saja tidak. Meskipun dia berkata seperti itu, semua orang bisa tahu bahwa kata-katanya tidak tulus. Tidak ada tempat lain sepopuler spirit pagoda sekarang, terutama setelah mereka mengumumkan bahwa mereka akan merekrut dan mempekerjakan orang biasa sebagai staf mereka. Mereka sekarang terkenal luar biasa. Yaping tidak memperhatikan pembicaraan antara teman-temannya selama ini. Dia tampak melihat siluet kakaknya ketika dia melihat Danau Dewa Laut yang sejelas cermin di luar. Matanya berangsur-angsur menyatu dari air matanya sementara dunia di luar jendela dalam pandangannya kabur juga. Namun pada saat inilah dia tiba-tiba terpana. Dia menyaksikan seorang pria tiba-tiba bosan keluar dari permukaan Danau Dewa Laut yang tidak seharusnya mengandung tanda-tanda kehidupan. Pria itu mengenakan jubah putih.
Dia memiliki penampilan yang sangat tampan dan rambut panjang yang tergerai. Dia tergantung di permukaan danau seperti itu. Yaping tanpa sadar mengangkat tangannya dan menghapus air mata di wajahnya. Mungkinkah matanya menipu dia karena dia sangat merindukan kakaknya? Pada saat berikutnya, dia menyeka air matanya dan mengarahkan pandangannya ke pemandangan sekali lagi untuk menemukan bahwa dia masih bisa melihat siluet di sana. Tidak hanya itu, siluet perlahan melayang ke udara. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan cahaya redup. Rasanya seolah-olah dia telah berubah menjadi inti antara langit dan bumi. Apa itu tadi? Lihat, bocah yang mengendarai senapan adalah orang kedua yang memperhatikan pemandangan aneh ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Bocah yang duduk di kursi pengemudi membanting rem keras dan menghentikan mobil bajak. Tatapan 5 orang secara bersamaan diproyeksikan ke permukaan Danau Dewa Laut. Mereka menatap dengan bingung pada bayangan yang tak terduga. Siapa orang itu? Bocah laki-laki yang mengendarai senapan membeli alat fotografi yang dia bawa dan mengangkatnya untuk mengambil foto ke arah danau. Pemuda berjubah putih yang naik di udara mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah langit. Aliran cahaya putih yang menusuk tiba-tiba melonjak ke langit dengan cara yang mirip dengan menembus langit dan bumi dalam sepersekian detik. Lebih mengejutkan lagi bahwa Danau Dewa Laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dengan ombak untuk menopang beratnya dan mengirimnya 100 meter jauhnya ke langit. Pria berjubah putih itu meraih udara tipis dan tiba-tiba menyulap tombak putih di tangannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan sombong tak berujung terdengar segera setelah sebelum menyebar ke segala arah. Mulai hari ini dan seterusnya, Shrek akan dibangun kembali. Bab 1424, Shrek. Shrek, suaranya tidak bisa dianggap keras tetapi setiap orang yang duduk di dalam mobil bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak hanya itu, suara itu bergema dengan diameter 1000 km dengan Sea God Lake sebagai pusatnya. Kecemerlangan pijar yang intens dipancarkan dari tombak di tangan pemuda berjubah putih. Ujung tombak menyapu langit untuk menerangi seluruh langit. Bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa matahari tampaknya telah meredup segera setelah ujung tombak naik ke langit. Aura destruktif di Danau Dewa Laut ditekan dengan cara yang jelas. Pada saat berikutnya, cahaya putih melintas dan menembak ke arah pantai barat Danau Dewa Laut. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan gemuruh yang menggulingkan bukit dan menggoncangkan bumi. Tanah itu terbuka dan sebuah lubang raksasa muncul ke arah itu. Dari arah Yaping, tidak mungkin mereka bisa melihat situasi di pantai barat, namun suara itu bergema di telinga mereka dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Berkendara, cepat, berkendaralah, cepat. Yaping berteriak keras dan mencondongkan tubuh ke depan untuk meraih bahu bocah itu di kursi pengemudi. Baik-baik saja maka, saya merasa seperti kita akan menyaksikan peristiwa yang mengesankan di sini. Mereka semua adalah anak muda dan disebut anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Mereka tidak akan datang ke Danau Dewa Laut jika mereka kurang berani. Yaping mengepalkan tangannya dengan penuh kegembiraan. Membangun kembali Shrek. Apakah mereka membangun kembali Akademi Shrek? Siapa orang itu? Dia nampak seperti orang yang sangat kuat. Jika Shrek akan dibangun kembali, maka itu berarti seseorang dari Akademi Shrek masih hidup. Apakah kakaknya masih hidup? Penjelajah itu dengan cepat melaju ke depan di jalan bergelombang ke arah di mana siluet putih mendarat di tanah. Namun, Danau Dewa Laut benar-benar terlalu besar. Selain permukaan tanah yang kasar, mereka tidak bisa mengendarai mobil terlalu cepat. Di sisi lain, ada lebih dari hanya sekelompok orang yang mendengar suara yang sangat jelas pada saat yang tepat ini. Mereka mendengarnya, begitu juga orang-orang di dalam markas Spirit Pagoda yang terletak tidak terlalu jauh dari Danau Dewa Laut. Apa? Qiangu Dongfeng seharusnya terlibat dalam budidaya pintu tertutup di ruang belakang tapi dia segera terbangun. Orang harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya jika bukan karena masalah besar ketika dia terlibat dalam kultivasi tertutup. Shrek akan dibangun kembali. Aku tidak mungkin salah dengar, kan? Tatapan Qiangu Dongfeng menjadi kabur dalam sepersekian detik sementara ekspresi wajahnya berubah sangat berlimpah. Bagaimana itu mungkin? Akademi Shrek sudah benar-benar jatuh ketika diledakkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Bagaimana mungkin itu masih ada? Qiangu Dongfeng tenang dengan cepat setelah kejutan sesaat. Dia telah mengirim profesional untuk mensurvei situasi dengan Sea God Lake sebelumnya. Danau itu sudah benar-benar tidak cocok untuk mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia. Manusia masih dibutuhkan untuk membangun kembali Shrek.
Siapa yang sebenarnya berencana untuk membangun kembali Akademi Shrek? Dia segera mengirim perintah untuk mengirim pasukan roh guru Spirit Pagoda. Mereka harus segera berangkat dan menuju ke Danau Dewa Laut. Tidak hanya Spirit Pagoda, segala macam pejabat pemerintah dan pasukan besar juga telah menerima berita itu. Tiba-tiba, Danau Dewa Laut yang telah lama mati dengan cepat menjadi pusat perhatian semua orang. Sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 1000 meter dan kedalaman 30 meter terlihat. Siluet putih terbang entah dari mana dan naik ke udara. Dia melihat lubang yang dalam di bawah dirinya dan mengangguk sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Itu sudah cukup untuk digunakan sebagai fondasi. Itu saja untuk saat ini. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia menyalakan komunikator jiwa yang terpasang di pergelangan tangannya. Kamu bisa mulai transportasi sekarang. Dia memegang tombak di tangannya saat dia tetap menggantung di udara. Dia melihat ke arah lubang yang dalam di bawah dirinya diam-diam sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Danau Dewa Laut yang membentang sejauh mata memandang. Dia tidak bisa menahan perasaan gelombang emosi di hatinya. Shrek akan dibangun kembali. Setiap dari mereka telah mengantisipasi kedatangan momen ini terlalu lama. Petik 1. Langkah selanjutnya adalah menunggu kedatangan orang. Penjelajah itu melaju semakin dekat. Pemuda yang mengendarai senapan mengangkat tangannya dan menunjuk ke jendela. Lihat, cepat, orang itu, dia di sana. Kami akan pergi ke tempat itu. Petik 2. Penjelajah itu dengan cepat mendekat sementara lubang dalam raksasa di depan mulai muncul dalam bidang visual mereka juga. Ya dewa, bisakah manusia melakukan itu? Mungkinkah itu dilakukan olehnya? Siapa dia? Gadis berekor kuda itu berbicara dengan cepat ketika dia menyuarakan pertanyaan dalam hatinya seperti senjata api cepat. Penjelajah berhenti. Yaping sudah lupa tentang radiasi destruktif di luar. Dia dengan cepat mendorong membuka pintu mobil sebelum dia berlari keluar. Semua orang turun dari mobil berturut-turut juga. Namun, mereka datang dengan persiapan matang. Mereka mengenakan pakaian pelindung radiasi yang dibawa di dalam mobil. Ying-Ying berlari mengejar Yaping. Tunggu, Yaping. Kenakan pakaian pelindung radiasi dulu. Petik 2. Senior, Yaping tidak bisa memedulikan ini lagi. Rasa harapan yang kuat muncul dalam hatinya setelah menyaksikan adegan aneh itu. Meskipun dia sangat sadar bahwa itu mungkin hanya harapan yang tidak jelas, dia lebih suka berpegang pada gumpalan harapan ini daripada rela menyerah. Senior, dia menangkupkan tangan di depan mulutnya ke dalam bentuk amplifier sebelum dia berteriak keras kepada pemuda berjubah putih di udara. Ying-Ying sudah menyusulnya. Pada saat yang sama, dia membantu mengenakan pakaian pelindung radiasi pada tubuh Yaping. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pemuda berjubah putih di langit. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa melihat penampilannya yang sangat tampan. Dia hanyalah idola yang sempurna di hati para gadis muda. Selain itu, dia bahkan menunjukkan kemampuan yang sangat kuat. Bagaimana mungkin gadis-gadis muda ini tidak dipenuhi dengan kegembiraan saat bertemu dengan pria seperti ini? Kelima pemuda mengangkat kepala untuk melihat pemuda berjubah putih di langit. Mereka tidak takut sama sekali karena orang itu berteriak tentang membangun kembali Shrek sebelumnya. Orang-orang muda ini tidak merasakan sedikit pun rasa takut karena mereka telah mendengarkan cerita tentang Shrek sejak mereka masih muda dan mereka hanya merasakan kekaguman dan kerinduan terhadap Akademi Shrek. Siapa kamu? Sebuah suara lembut terdengar. Itu membuat mereka merasa seperti mereka berjemur di angin musim semi. Mereka bahkan bisa merasakan bahwa tubuh mereka telah meringankan seolah-olah energi tak berbentuk melindungi tubuh mereka untuk mengisolasi semua energi destruktif dari luar. Senior, namaku Yaping. Apakah kamu dari Akademi Shrek? Yaping dengan penuh semangat bertanya. Pemuda berjubah putih itu dengan lembut mengangguk. Yaping tidak bisa menghentikan air matanya mengalir di wajahnya sekaligus. Senior, kakakku juga seorang siswa dari Akademi Shrek. Dia adalah murid pelataran dalam. Apakah dia masih hidup? Namanya Yali, Zhao Yali. Apakah dia masih ada? Dia sudah terisak-isak tanpa suara pada saat ini. Orang-orang yang lain semua dengan cemas menatap pemuda berjubah putih di langit ketika mereka dengan gugup menunggu jawabannya. Jawabannya sangat mungkin menjadi penghakiman terakhir. Pemuda berjubah putih menatap mereka. Dia masih ada dan begitu juga semua siswa. Shrek akan selalu menggunakan segala daya untuk melindungi para siswanya setiap saat. Shrek tidak akan ragu untuk melindungi siswanya bahkan jika itu berarti mengorbankan semua guru. Saudaramu masih hidup. Petik 2.
Suaranya terdengar tenang namun dipenuhi dengan kehangatan. Di sisi lain, Yaping duduk di tanah setelah mendengarkan kata-katanya. Dia menangis keras-keras tanpa sedikit pun mempedulikan kesannya. Sudah beberapa tahun, sudah hampir 10 tahun sejak bencana besar itu. Seluruh keluarganya tenggelam dalam kesedihan dan penderitaan yang dalam, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan karena mereka bahkan tidak dapat menemukan mayat atau tulang anggota keluarga mereka. Justru malapetaka yang sangat besar yang membuat mereka semua kehilangan harapan dalam hidup. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa kakaknya masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Ini hanya terasa seperti dia telah menerima kehidupan baru. Bahkan, rasanya seperti seluruh keluarganya diberi kesempatan hidup baru. Anakku, jangan menangis. Kakakmu masih di sini. Sementara itu, semburan energi lembut melingkari tubuh Yaping. Energi hangat memberinya nutrisi dan menenangkan emosinya yang gelisah sehingga air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Itu juga diisi dengan sensasi yang menyenangkan untuk pikiran dan tubuhnya sehingga seluruh orang merasa seperti tenggelam dalam air hangat dengan perasaan menyenangkan yang tak terkatakan. Kelopak matanya terasa sedikit lebih berat. Yaping tidur nyenyak saat dia menikmati perasaan menyenangkan ini. Siluet tanpa suara muncul di sisinya. Dia memeluk sosok Yaping yang menawan dan mengungkapkan penampilannya yang indah. Yaping sudah sangat cantik, tapi dia sama flicker dengan flicker kunang-kunang bila dibandingkan dengan wanita di depan matanya. Dua laki-laki dan dua perempuan yang tersisa sudah terpana dari menonton adegan itu. Mereka belum pernah melihat seorang wanita secantik orang ini. Kecantikannya hanya bisa meredupkan setiap cahaya di sekitarnya. Itu bahkan dipenuhi dengan kekudusan. Dia kelelahan. Itu akan sangat bermanfaat baginya untuk tidur sedikit, kata wanita berambut perak itu dengan lembut. Dia kemudian menyerahkan Yaping kepada teman-temannya. Ying-Ying mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Apa yang kamu katakan itu benar? Adik Yaping masih hidup." Petik 2. Dia masih hidup. Zhao Yali, saya tahu namanya. Dia sedang menjalani pelatihan khusus di tempat lain saat ini. Dia akan kembali dalam waktu sekitar 2 bulan. Anda bisa datang menemuinya 2 bulan kemudian sehingga mereka bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Tidak hanya Zhao Yali, tetapi seperti yang dia katakan, tetapi semua siswa Akademi Shrek juga masih hidup. Guru kami akan selalu melakukan segala daya untuk melindungi mereka setiap saat. Hari ini adalah hari di mana Shrek Academy akan dibangun kembali. Itu juga hari mereka dapat muncul kembali di dunia ini sekali lagi. Petik 2. Bab 1425, apakah Atlas Douluo kembali? Kamu siapa? Ying-Ying mengajukan pertanyaan yang sangat diinginkan oleh orang lain. Wanita itu benar-benar terlalu cantik. Biarkan saja para lelaki, bahkan para wanita memiliki perasaan sayang dan tidak sedikit pun iri padanya. Wanita berambut perak itu tersenyum tipis. Siapa? Aku. Nama saya Yali, berjudul Roh Kudus. Petik 2. Dipanggil Roh Kudus. Beberapa kata sederhana ini sangat mengejutkan kelompok pemuda ini. Sejak muda, mereka telah dididik tentang para guru jiwa, jadi, tentu saja, mereka sangat menyadari apa arti kata-katanya. Dia adalah gelar Douluo. Berdiri cantik yang tak tertandingi ini sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik judul Douluo peringkat. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Dalam pikiran mereka, posisi judul Douluo sangat tinggi. Sehingga mereka tidak pernah berharap bahwa kekuatan besar seperti itu akan muncul sebelum mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, dia sangat baik dan sopan. Bagaimana dengan dia kalau begitu? Ying-Ying tidak bisa menahan diri dari mengangkat kepalanya dan memandang ke atas ke pemuda berjubah putih yang tergantung di udara. Yali mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pemuda berjubah putih di udara. Tatapannya menjadi berkabut dalam sepersekian detik. Atlas Douluo. Suara itu dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan seolah-olah pembicara telah melihat hantu. Dia gemetar pada saat dia mengucapkan kata terakhir. Tidak jauh dari situ, pasukan siluet muncul di langit menatap ke arah mereka. Sosok yang memimpin mereka tampak seperti orang tua berusia lebih dari 60 tahun, sedikit menggigil. Dia bahkan menggosok matanya dengan keras untuk memastikan matanya tidak menipu dirinya. Dia tidak bisa percaya bahwa apa yang terjadi di sana benar-benar terjadi. Apa yang dilihatnya? Apakah itu Atlas Douluo? Mungkinkah itu benar-benar dia? Ini benar-benar sulit dipercaya. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah mati? Petik 1. Pemuda berjubah putih di udara memandang tenang ke arah lelaki tua itu,
tetapi itu membuat dia dan 8 kawan di sisinya merasa seolah-olah jiwa mereka gemetar. Semburan dominasi spiritual yang luar biasa berhembus ke wajah mereka seperti itu bisa menghapuskan langit dan menutupi bumi. Tekanan mengerikan bahkan membuat mereka tidak mampu melanjutkan penerbangan mereka di langit, dan mereka langsung jatuh ke tanah. Kembali dan beritahu Qiangu Dongfeng bahwa aku masih hidup, kata pemuda berjubah putih. Itu adalah ungkapan yang sederhana, namun setiap kata berisi sejumlah besar kekuatan spiritual yang menghantam pikiran orang tua terkemuka itu seperti palu perang. Paf! Pria tua itu membuka bibirnya dan meludahkan seteguk darah segar. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan dia tidak berani tinggal di sana untuk sesaat lagi. Dia berbalik dan lari seperti anjing liar. Itu adalah Atlas Douluo Yunming. Dia adalah maha kuasa yang membentuk seluruh zaman. Meskipun dia tidak pernah mengambil bagian dalam parlemen federal secara pribadi, sepatah kata darinya mampu menentukan arahnya. Itu sepenuhnya karena kehadirannya bahwa kultus Roh Kudus tidak berani kembali dan pagoda roh tidak mencoba untuk maju melalui cara yang tidak jujur atau curang. Tak terhitung kultus dan doktrin jahat telah jatuh di bawah Atlas Divine Spear, dan ia dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan ketuhanan. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa dia akan naik ke alam surgawi dan menjadi dewa dalam satu upaya jika alam seperti itu benar-benar ada. Dia adalah Master Pavilion Dewa Laut dan pilar utama Akademi Shrek. Dia adalah orang yang tidak bisa dimusnahkan secara langsung oleh amunisi jiwa dengan peringkat tetap milik God Killer. Bagaimana dia masih hidup? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Sekilas itu nyaris tidak cukup untuk menangkap adegan yang lewat. Pria tua itu tidak hanya melihat Yunming, tapi dia juga melihat Roh Kudus Douluo yang tersenyum dengan rambutnya yang kelabu berdiri di tanah juga. Suami dan istri itu selamanya tidak terpisahkan seperti tubuh dan bayangannya. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik terbesar di benua itu. Fakta bahwa Yunming masih hidup menandakan bahwa jiwa Akademi Shrek belum padam. Rencana untuk membangun kembali Shrek lebih dari sekadar kata-kata kosong. Pada saat itu, permukaan danau Dewa Laut mulai menggelembung dan beberapa sosok muncul keluar darinya. Mereka terbang ke udara dan mendarat di tanah di tepi lubang yang dalam di tepi pantai. Masing-masing dari mereka berbaris dalam urutan. Mereka menatap pemuda berjubah putih di udara dan berkata dengan hormat, "Salam, Pavilion Master." Yunming berbicara dengan tenang, "Mulai hari ini dan seterusnya, Akademi Shrek akan dibangun kembali. Pada hari ini di tahun berikutnya, kami memulai siswa baru kami." Petik 2. Ying-Ying dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas bahwa semakin banyak orang yang keluar dari danau. Mereka semua waspada dan bersemangat tinggi, dan masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Jika orang mengatakan bahwa kelompok pemuda merasa sulit untuk percaya bahwa saudara laki-laki Yaping masih hidup lebih awal, maka mereka sudah percaya itu benar-benar pada saat yang tepat ini. Selain itu, mereka bahkan semakin percaya bahwa Akademi Shrek akan dibangun kembali dengan benar. "Ya Dewa, apa yang kita saksikan?" kata pemuda yang mengemudi tadi, kata-katanya penuh kejutan. "Warisan Shrek akan berhasil. Bagaimana mungkin pemuda lain tidak kagum dengan seluruh situasi? Tidak perlu untuk suksesi. Warisan Shrek tidak pernah berakhir," kata Yali dengan senyum di wajahnya. "Ya, warisan Akademi Shrek tidak pernah berhenti. Di sisi lain, upaya untuk membangunnya kembali akan dimulai dari saat ini. Tidak peduli betapa sulitnya jalan itu, tidak peduli seberapa tidak pasti masa depan, Akademi pasti akan muncul kembali di depan semua mata mereka. Sebelum hari itu, siapa yang mengira masih ada begitu banyak orang dari Akademi Shrek? Siapa yang mengira Shrek akan memilih untuk melakukan upaya pembangunan kembali pada saat itu? Aku ingin pulang. Saya ingin cepat pulang dan memberitahu ayah saya tentang hal ini." Sejak Akademi Shrek dihancurkan, dia menghela nafas putus asa hampir setiap hari. Shrek akan dibangun kembali. Ayah pastinya akan menjadi sangat bahagia tanpa bisa dibandingkan. Ying-Ying tiba-tiba melompat kegirangan. Sisanya menatap mata masing-masing. Iya, berita itu kritis. Selain itu, mereka adalah satu-satunya saksi dan mereka bahkan telah merekam persidangan. Mereka akan menyebarkan berita. Rekonstruksi Akademi nomor 1 di benua itu adalah yang paling penting. Di sisi lain, mereka bangga bisa menjadi saksi acara ini. Yang mulia, kami akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Kelompok itu memberi hormat kepada Yunming di langit dan Yali sebelum mereka berbalik dan berlari kembali ke bajak. Yali tidak bisa menahan nafas dengan emosi ketika dia menatap setelah Rover berangkat.
Permohonan publik Shrek sudah diajukan. Periode waktu yang diikuti akan sangat penting. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yun Ming di langit. Betapa indahnya jika itu benar-benar saudara lelakinya Ming. Truk-truk kargo sedang mengendarai mobil di sepanjang jalan raya saat ini. Truk-truk itu tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi, tetapi pembentukan 100 truk besar masih cukup memikat. Molan duduk di sisi penumpang truk pertama. Wajahnya yang menawan berubah menjadi senyum tipis. Perlawanan akhirnya akan dimulai. Karena banyak keprihatinan politik, ia akhirnya dipromosikan menjadi konsul kota Surga Do sebagai pemimpin sejati kota Surga Do. Dia mewarisi posisi ayahnya. Dia sudah menjadi pemimpin dari semua bagian dan dihargai oleh fraksi DOF. Tidak peduli seberapa arogan pagoda roh, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun padanya secara terbuka. Banyak petugas fraksi Hawk juga dipenuhi dengan kekaguman terhadap wanita ini yang mengalami banyak kesulitan dalam hidup dan yang seluruh keluarganya tewas dalam serangan teroris. Terlepas dari semua itu, dia tidak membiarkan kesedihan mengalahkannya, dan dia berusaha keras membantu orang. Rekonstruksi Heaven Dow City adalah berkatnya. Itu mengakibatkan kota dibangun kembali dengan cepat, memungkinkan orang untuk tinggal di sana dengan sangat cepat. Dia bukan jiwa yang menguasai dirinya sendiri, dan itulah alasan mengapa orang awam menghormati dan mendukungnya lebih lagi. Dia adalah wakil sebenarnya dari petugas biasa. Media bahkan telah memilihnya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dan terkemuka di seluruh benua. Dia adalah yang termuda dari para pemimpin di fraksi DOF dan dia dicintai oleh seniornya. Fraksi DOF melindunginya dengan sangat baik untuk saat ini dan dia mendapat dukungan penuh dari mereka. Meskipun fraksi Elang memiliki mayoritas, fraksi DOF masih memiliki dukungan di domain tertentu, sehingga mereka tidak sepenuhnya kewalahan oleh saingan mereka. Ini semua terkait erat dengan upaya Molan. 100 kendaraan berat semuanya membawa perlengkapan yang sudah disiapkan 1 bulan yang lalu. Heaven Dow City menerima dukungan penuh pemerintah federal untuk proses rekonstruksi, sehingga banyak kebijakan dan persediaan preferensial disiapkan untuk mereka. Persediaan yang diangkut oleh kendaraan ini juga dimasukkan, tetapi mereka telah dibeli oleh Shrek Academy. Pengaruh Molan setidaknya akan memastikan bahwa dia bisa menjual persediaan ini ke Shrek Academy dengan harga terjangkau sehingga upaya Shrek tidak akan terhambat. Semuanya sudah beres ketika adik lelakinya yang baik mengunjungi dia lebih dari sebulan yang lalu. Kecepatan di mana Shrek Academy dibangun kembali penting. Mungkin terburu-buru, tapi pasti tidak bisa lambat. Jika orang-orang dari Pagoda Roh dan mereka yang menentang Shrek di dalam federasi punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi, akan jauh lebih sulit untuk membangun kembali akademi. Meskipun Molan tidak setuju bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membangun kembali akademi Shrek, karena Shrek sudah membuat keputusan, dia akan mendukung mereka tanpa syarat. Jika Shrek Academy dapat berhasil dibangun kembali, keberadaannya akan sangat bermanfaat bagi fraksi DOF. Fraksi DOF mendapat dukungan hanya sekitar 15% dari militer saat ini. Di sisi lain, banyak jenderal berpangkat lebih tinggi di militer berasal dari Akademi Shrek. Daya tarik publik Akademi tidak diragukan lagi akan mempengaruhi mereka. Bahkan jika militer memilih untuk menegakkan pandangan mereka, paling tidak, itu akan memastikan bahwa fraksi DOF memiliki waktu yang lebih mudah di dunia politik. Bab 1426, Rebuild, Shrek Academy. Fraksi DOF berharap untuk pembangunan yang damai, dan mereka membenci perang dan invasi. Sementara itu, faksi independen dari Shrek Academy secara alami akan memilih untuk berada di pihak mereka tanpa reservasi sedikit pun saat ini. Namun meskipun demikian, Molan tidak berani menyebutkan masalah sepenting membangun kembali Shrek kepada siapapun sebelum hari ini. Semuanya dilakukan diam-diam. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang tahu tujuan di balik persiapan kumpulan persediaan ini. Dia memulai jalur untuk mengirimkan persediaan segera setelah dia menerima kabar. Perjalanan di sepanjang jalan itu tidak damai. Dia sudah menerima selusin panggilan pada komunikator jiwanya. Jarak antara Heaven Dow City dan alamat Shrek City sebelumnya adalah yang terpendek, jadi fraksi DOF pasti akan menanyakan situasi spesifik setelah menerima berita. Molan menyatakan dukungannya untuk pembangunan kembali Shrek tanpa ragu sedikit pun. Ini juga sesuatu yang sebagian besar orang harapkan dari fraksi DOF. Dia tidak menyebutkan dukungan yang ditawarkan kepada Shrek dalam bentuk persediaan. Dia akan membahas itu nanti ketika semuanya sudah beres. Sementara itu, pekerjaan rekonstruksi Shrek sudah dimulai.
Para siswa Akademi Shrek telah membuat persiapan yang memadai dan menerima tugas-tugas mereka sebelumnya. Masing-masing dari mereka didorong sebagai satu persatu mereka melompat ke dalam lubang untuk memulai proses pengaturan. Banyak persediaan sudah disiapkan. Aliran perangkat jiwa telah diperoleh dari alat penyimpanan jiwa mereka, dan mereka memulai proses instalasi. Tentu saja, sejumlah besar perangkat jiwa tidak mungkin dipasok oleh Federasi. Tidak ada keraguan bahwa perangkat jiwa ini berasal dari Sekte Tang. Yali terbang ke sisi Yun Ming. Aku harap semua yang terjadi berjalan lancar. Yun Ming tersenyum. Operasi kami tertutup dan kami tidak meninggalkan jejak. Saya telah mengerahkan semua sumber daya kami dari segala sisi. Bahkan jika spirit pagoda ingin menyerang kita karena putus asa, mereka tidak mungkin menyelesaikannya dalam waktu singkat. Selain itu, mereka tidak memiliki keberanian untuk bertindak begitu terang-terangan. Sayang sekali kita tidak memiliki pesawat ulang-alik space-time maha kuasa. Itu akan membuat prosesnya lebih lancar. Petik 2. Yali menatapnya tajam. Apakah itu kamu atau masih dia? Ibu, ini aku, kata Tang Wulin lembut. Suatu hari, Tang Wulin memberitahu Yali tentang rencananya ketika dia bertanya tentang identitas mana yang dia inginkan ketika dia muncul. Ini karena Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianatan oleh Federasi, jadi jelas tidak nyaman baginya untuk menganggap identitas master sekte mereka. Karena itu, ia perlu identitas lain. Mereka sudah mampu menggunakan Space-Time Shuttle Maha Kuasa untuk menukar jiwa Yun Ming setelah mereka kembali. Ini adalah kesepakatan yang dibuat antara mereka dan Kultus Roh Kudus. Pesawat ulang-alik luar angkasa Maha Kuasa sangat penting bagi Kultus Roh Kudus. Perjanjian selesai secara pribadi. Kultus Roh Kudus bahkan telah berusaha untuk menarik Sekte Tang ke pihak mereka. Orang hanya bisa membayangkan hasil dari insiden itu ketika Roh Kudus berusaha untuk meyakinkan Douluo asmara. Apapun masalahnya, jiwa Atlas Douluo akhirnya ada di tangan mereka, tetapi jiwa yang mereka terima tidak lengkap. Itu hanya dapat melakukan komunikasi sederhana dalam kondisi tertentu. Mereka menemukan bahwa jiwa Atlas Douluo bisa memasuki tidur nyenyak dengan menempelkan dirinya pada tombak Dewa Atlas. Dia akan bangun sesekali ketika waktu berlalu. Yali tidak tahu kapan Yun Ming akan bangun dan itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan sebelumnya. Di bawah bimbingan pribadi Yun Ming, teknik penyamaran Tang Wulin dapat digambarkan sebagai hampir tanpa cacat. Dia bahkan bisa meniru suara, tingkah laku dan aura Yun Ming, sampai-sampai Yali merasa sulit untuk membedakan di antara mereka. Setelah semua, basis kultivasi spiritualnya masih lebih rendah dari Tang Wulin. Dalam hal membangun kembali Shrek, apa yang bisa lebih efektif daripada banding publik Atlas Douluo? Selain itu, tidak ada cara untuk menguji keaslian identitas Atlas Douluo, selain uji coba melalui pertempuran. Tang Wulin bukan satu-satunya dari Akademi Shrek karena ada juga roh suci Douluo dan Douluo terang gelap. Tidak mudah bagi seseorang untuk menyuarakan Tang Wulin. Selain elemen kejutan, tugas membangun kembali Akademi Shrek telah dimulai dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun. Arsitek telah dipekerjakan dari Heaven Dow City sebelumnya, dan dia sudah membuat cetak biru. Ada 3 bangunan akademik utama yang dibangun untuk menggantikan yang dari Akademi Shrek asli. Hanya karena perubahan di Danau Dewa Laut maka beberapa perubahan kecil dilakukan pada rencana tersebut. Pada saat yang sama, tugas paling penting sekarang adalah membuat perisai radiasi. Judul Douluo mampu menekan aura kehancuran dalam kisaran tertentu untuk jangka waktu singkat dengan mengandalkan basis budidayanya, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Hanya melalui perlindungan sirkuit jiwa bahwa seseorang akan tetap tidak terpengaruh oleh Danau Dewa Laut. Tentu saja, Akademi Shrek tidak dapat dibangun kembali di tempat lain. Itu hanya bisa dibangun di tempat ini, di tepi Danau Dewa Laut. Tampaknya situasinya tenang dan sunyi. Pada kenyataannya, Tang Wulin telah berkonsultasi dengan Sekte Tang dan kepemimpinan dari Akademi Shrek beberapa kali untuk merapikan seluruh rencana sebelum menyelesaikannya. Siswa Shrek Academy sedang menyiapkan perisai pelindung saat ini. Sekembalinya Tang Wulin, ia pergi untuk memeriksa Life Seed sekaligus. Life Seed tidak tumbuh dengan sangat baik, karena kemajuannya sangat lambat karena efek dari aura kehancuran. Di antara persediaan yang dibeli Tang Wulin dari Star Luo Empire adalah jenis kristal yang diisi dengan kekuatan hidup. Meskipun itu memiliki efek pada Life Seed, itu tidak memadai. Bagaimanapun, pertumbuhan Life Seed membutuhkan kekuatan hidup yang sangat besar.
Life Seed telah menetralkan energi perusak selama lebih dari setahun, mengurangi energi perusak di dalam Danau Dewa Laut sebesar 50%. Meski begitu, ini sudah batasnya. Kecuali jika bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan hidup, situasinya akan memburuk. Selain itu, bahkan ada kemungkinan bahwa benih kehidupan akan layu jika ini bertahan terlalu lama. Tang Wulin telah bertanya pada Life Seed apakah itu bisa tumbuh di tempat lain, tetapi jawabannya negatif. Life Seed memberitahunya bahwa selalu ada jalan dan energi penghancuran juga merupakan bentuk energi. Ketika kekuatan hidupnya telah melampaui energi penghancur, ia mampu memberi makan dirinya sendiri dengan energi penghancur. Sejumlah besar energi akan memungkinkannya mencapai puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan demikian, setelah pertimbangan yang cermat, Tang Wulin membuat keputusan untuk berkunjung ke hutan Great Stardow secara pribadi ketika proses pembangunan kembali Akademi Shrek telah mencapai tingkat tertentu. Dia akan melihat wilayah inti dalam mencari jejak kristal kehidupan. Mengingat tingkat kemampuannya telah mencapai, dia merasa agak percaya diri. Selain itu, dia memiliki teman-temannya di sisinya, jadi sepertinya keselamatannya tidak akan menjadi masalah besar. Dia menyebarkan kekuatan spiritualnya ke kejauhan. Tang Wulin bisa merasakan tempat yang sangat jauh melalui penggunaan kekuatan spiritual domain rohnya. Dia mampu memproyeksikan suaranya sebelumnya tidak hanya dengan bergantung pada kekuatannya sendiri tetapi juga Yun. Yun Ming akan mengambil bagian secara pribadi untuk sesuatu yang sama pentingnya dengan membangun kembali Shrek tidak peduli seberapa lelahnya dia. Kekuatan spiritual dalam jiwa Yun Ming dikombinasikan dengan kekuatan Tang Wulin untuk menghasilkan efek yang mengejutkan. Tang Wulin bahkan bisa merasakan bahwa daerah sekitarnya telah dimata-matai oleh orang lain setidaknya puluhan kali. Namun, orang-orang ini tidak berani bergerak terburu-buru saat melihat Tang Wulin. Tampak jelas bahwa identitas Atlas Douluo memiliki efek yang cukup besar pada saat itu. Setidaknya, itu membingungkan semua mata-mata sehingga mereka tidak bisa memastikan apakah Atlas Douluo benar-benar telah dibangkitkan. Bahkan Roh Kudus Cult merasa bingung dengan masalah ini. Ini karena mereka baru saja mengembalikan jiwa Yun Ming baru-baru ini, dan Akademi Shrek memiliki guru jiwa tipe pemulihan terbesar di benua ini, Roh Suci Douluo Yali, yang baru-baru ini maju ke peringkat batas Douluo. Setidaknya, pemujaan Roh Kudus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah Yali memanfaatkan jiwa Yun Ming untuk membangkitkannya. Meskipun kemungkinannya kecil, tidak pernah ada limit Douluo tipe pemulihan sejak zaman kuno. Mengingat itu, siapa yang bisa membuat penilaian yang akurat tentang masalah ini? Jika itu bukan sesuatu yang penting untuk rencana masa depan mereka seperti pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa, Roh Kudus Pemujaan tidak akan pernah memberi jiwa Yun Ming sebagai gantinya. Orang-orang dari bawah sedang bersiap-siap untuk menyiapkan segalanya. Seragam Akademi Shrek sekali lagi muncul dan lebih dari 1.000 orang keluar dari Danau Dewa Laut. Namun, mereka tidak semua siswa Akademi Shrek karena kebanyakan dari mereka adalah murid Tang Sekte dan arsitek berprestasi. Mereka dibawa ke sini secara khusus untuk membantu membangun kembali Akademi Shrek. Rencana yang dibuat oleh Tang Wulin dengan Akademi Shrek dan personil berpangkat lebih tinggi dari Tang Sekte mengutamakan kecepatan. Mereka akan bekerja secepat mungkin untuk menyelesaikan fondasi akademi sehingga mereka bisa memasang meja besar dengan tulisan Shrek terlebih dahulu dan menangkap semua orang yang lengah. Bahkan jika fondasi yang diletakkan sangat lemah, ini setidaknya akan menjadi seruan nyaring. Mereka ingin membiarkan seluruh benua tahu bahwa Shrek Academy masih ada dan akan dibangun kembali. Tang Wulin secara akurat meramalkan bahwa tidak ada orang lain yang mampu menghentikan Shrek agar tidak dibangun kembali pada saat ini. Bahkan, dia menunjukkan situs itu kepada Ying Ying dan Yaping dengan sengaja supaya mereka bisa menyebarkan informasi sesegera mungkin. Fraksi Dov tidak akan berusaha keras untuk bekerja bersama mereka. Semua kerahasiaan dari sebelumnya dihilangkan. Dengan kepemimpinan Molan, berita itu sudah menyebar melalui kekuatan media yang dikendalikan oleh Fraksi Dov. Mereka ingin mengejutkan seluruh benua dengan pengumuman ini. Bab 1427, Yun Ming masih hidup. Rekonstruksi Shrek menandakan bahwa ada tingkat perubahan tertentu yang pasti terjadi di seluruh benua. Bencana besar sebelumnya telah meninggalkan terlalu banyak kesedihan dan penderitaan. Pembangunan kembali Shrek sekarang akan memengaruhi keluarga semua siswanya yang telah hilang untuk waktu yang lama. Sama seperti Yaping, setiap anggota keluarga tunggal dari siswa Akademi Shrek mengalami penderitaan karena kehilangan kerabat tercinta.
Mengetahui bahwa anggota keluarga itu masih hidup tentu akan mengejutkan bagi orang-orang ini. Guru Shrek Academy menggunakan hidup mereka untuk melindungi para siswa sehingga mereka bisa hidup. Ini adalah propaganda paling penting yang diambil oleh fraksi Dove untuk menghasilkan efek yang sangat mengesankan pada kebangkitan dan rekonstruksi Shrek. Mata Tang Wulin berangsur-angsur basah saat dia melihat murid-murid Tang Sekte dan murid-murid Akademi Shrek yang sibuk di tanah di bawah. Dia berpikir tentang bagaimana mereka menjauhkan diri dari kesedihan yang ekstrim ketika Shrek dihancurkan ketika mereka menuju ke semua jenis tentara untuk melindungi pelompat akademi. Pada saat ini, Shrek akhirnya memulai rekonstruksi. Meskipun jalan di depannya pasti dipenuhi dengan ketangguhan yang tak tertandingi, dia pasti akan memulai itu. Selain itu, dia akan melakukan segala daya untuk melindungi akademi sehingga tidak akan dirugikan lagi. Sama seperti bagaimana para guru sebelumnya melindungi para siswa. Wajah-wajah yang akrab muncul di benaknya. Dia ingat kegigihan Silver Moon Douluo Penatua Kai, guru besarnya Scarlet Dragon Douluo dan gurunya Blazing Dragon Douluo, harapan dan doa tulus untuk dirinya sendiri. Para guru dan senior yang sudah akrab itu sudah pergi. Namun, para siswa hidup dan mereka melestarikan sumbu Shrek. Mereka semua secara pribadi menyaksikan bagaimana para guru melindungi mereka dengan kehidupan mereka pada saat itu. Selama bertahun-tahun, bisakah para siswa ini tidak merindukan keluarga mereka? Tidak bisakah mereka merindukan saudara mereka? Tentu saja tidak. Namun, tidak satu pun siswa Akademi Shrek pergi dengan terburu-buru. Agar tidak membocorkan rahasia Shrek, mereka menekan kerinduan mereka untuk anggota keluarga mereka dan mengepalkan gigi mereka untuk mendorong melalui. Ini karena mereka punya ide di benak mereka selama ini. Mereka mengerti bahwa hidup mereka diberikan oleh Shrek dan mereka akan mati dalam bencana besar sebelumnya jika bukan karena pengorbanan guru mereka. Ada begitu banyak judul Douluo di antara para guru. Jika mereka berniat pergi, tingkat kelangsungan hidup mereka akan sangat tinggi juga. Namun, tidak ada guru yang melakukannya. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk membeli waktu bagi para siswa dan membakar hidup mereka untuk melestarikan sumbu untuk Shrek. Sebagai hasilnya, semangat pengorbanan diri yang sama tertanam dalam di hati para siswa ini. Hanya ada sebuah gagasan di kedalaman hati mereka, hidup mereka sudah menjadi milik Shrek sejak awal bencana besar itu. Kemuliaan Shrek adalah kemuliaan mereka, sedangkan kelangsungan hidup Shrek adalah kelangsungan hidup mereka. Jadi, semua orang mematuhi disiplin. Terlepas dari temperamen mereka dan tidak peduli seberapa besar mereka merindukan saudara mereka, mereka tetap bertahan. Tujuannya adalah untuk menunggu kedatangan hari ini juga. Akhirnya mereka bisa sekali lagi melihat cahaya hari. Shrek juga akhirnya melihat cahaya hari lagi. Berita tentang rekonstruksi Shrek telah menyebar ke seluruh Federasi Douluo seperti api dalam waktu singkat 1 jam. Munculnya berita ini bahkan telah menutupi berita tentang jatuhnya armada federal. Di markas Spirit Pagoda, tepuk, Qiangu Dongfeng menjatuhkan dan menghancurkan cangkir kesayangannya. Dia kehilangan kata-kata karena shock. Yun Ming masih hidup. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Petik 1. Dia tidak bisa mempercayai berita ini sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Qiangu Dongfeng adalah generasi yang sama dengan Atlas Douluo. Keduanya hampir terkenal pada era yang sama. Namun, ia merasakan suatu bentuk penindasan yang dalam justru karena ia berasal dari generasi yang sama dengan Atlas Douluo. Dari awal hingga akhir, tidak ada cara dia bisa mengejar jejak Atlas Douluo, tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam budidaya. Bahkan setelah kenaikannya yang sukses ke limit Douluo, dia masih sangat menyadari perbedaan besar antara Yun Ming dan dirinya sendiri. Yun Ming telah jatuh selama bencana besar. Itu sangat melegakan bagi pembangkit tenaga listrik di luar waktu mereka seperti mereka. Rasanya seperti gunung besar telah dihapus dari bagian atas kepala mereka. Hampir setiap orang dari pangkatnya memiliki perasaan ini termasuk Douluo Laut Tanpa Batas. Jika tidak ada Yun Ming, maka tidak ada seorang pun yang berdiri di puncak dunia ini lagi. Bahkan seseorang yang sombong seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa tidak pernah benar-benar menantang Yun Ming sebelumnya karena mereka semua sangat sadar akan prestasi Yun Ming. Untungnya, dia mati dalam pertempuran selama bencana sehingga bahkan jiwanya dilucuti oleh kultus Roh Kudus. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan hidup kembali? Jika Atlas Douluo benar-benar masih hidup, lalu siapa yang bisa membangkitkan Shrek?
Napas Qiangu Dongfeng terdengar terburu-buru saat dia melambaikan tangannya yang besar. Kamu harus pergi dulu. Orang di depannya tepatnya adalah judul Dou Luo yang ketakutan karena akalnya di Akademi Shrek. Ya, Qiangu Dongfeng berusaha menenangkan dirinya dengan usaha keras. Dia menekan tombol yang terletak di mejanya. Lapisan perisai isolasi paling canggih dalam teknologi benua naik di sekitar kamarnya. Itu mampu mengisolasi setiap suara dan getaran. Dia mendapatkan komunikator jiwa dari laci tersembunyi di bawah meja dan memutar nomor yang panjang. Mengapa kamu memanggilku saat ini? Sebuah suara serak terdengar di ujung lain dari komunikator. Kamu berhutang penjelasan padaku. Mengapa Yun Ming masih hidup? Tanya Qiangu Dongfeng dengan suara yang dalam sambil menekan amarahnya. Apa? Suara di ujung lainnya berubah nada tinggi dalam sepersekian detik. Itu tidak mungkin. Mustahil baginya untuk tetap hidup. Dia sudah mati. Akulah yang membunuhnya dengan tanganku. Saya tidak meninggalkan tulang atau mayat dan bahkan jiwanya dilucuti oleh kami. Bahkan luka yang saya derita untuk membunuhnya belum pulih. Petik 2. Kaisar Hantu, aku tidak ingin mendengarnya sekarang. Saya hanya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa dia masih hidup. Selain itu, ada sejumlah besar orang-orang Akademi Shrek yang muncul selain dia. Setidaknya, baik dia dan Roh Kudus Dou Luo masih hidup. Bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda sendiri? Petik 2. Suara di ujung satunya lagi tenang. Saya sadar bahwa Yali masih hidup karena Yun Ming yang berjuang sekuat tenaga untuk melindunginya. Saya terluka parah dalam pertempuran itu. Sebanyak 7 judul Dou Luo telah jatuh dari sisiku untuk melengkapi kekuatanku dan kekuatan peledak amunisi jiwanya yang tetap milik God Killer sehingga kami bisa membunuh Yun Ming. Tidak mungkin bagi Yun Ming untuk tetap hidup. Kita semua adalah peringkat batas Dou Luo sehingga kita secara alami menyadari situasi yang akan mengakibatkan kematian batas Dou Luo. Petik 2. Jadi kamu memberitahuku bahwa orang di Shrek Academy sebenarnya adalah penipu. Lalu bagaimana dengan jiwanya? Apakah masih di tangan Anda? Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Suara di ujung lain dari komunikator itu menjadi tenang. Hah! Semburan firasat buruk muncul di hati Qiangu Dongfeng. Suara hantu kaisar berubah dalam. Qiangu, ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu. Jiwa Yun Ming sudah tidak ada lagi. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya karena kami berpikir bahwa jiwanya tidak mungkin melakukan hal lain. Jiwanya hancur berkeping-keping oleh kuku pemburu 9 hantu jiwa saya. Hanya jiwanya yang tersisa. Selain itu, ada beberapa cedera internal yang sangat parah juga. Anda harus tahu bahwa tidak mungkin bagi Yali untuk memiliki kemampuan menyembuhkan kemampuan jiwa. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika jiwanya berangsur-angsur menghilang. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Kemarahan Qiangu Dongfeng langsung meningkat ke tertinggi. Anda mengembalikan jiwa Yun Ming kepada mereka. Mengapa? Katakan kenapa. Petik 2. Kaisar Hantu berbicara dengan dingin. Suatu kesalahan mengakibatkan pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa kami dibawa pergi oleh Sekte Tang. Katakan padaku, bagaimana itu bisa terjadi? Petik 2. Qiangu Dongfeng merasa putus asa setelah mendengarkan kata-kata, pesawat ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa. Kamu, Kaisar Hantu berkata, saya pikir Anda tidak perlu gelisah. Yun Ming tidak mungkin dibangkitkan. Anda harus tahu sejauh mana kekuatan kuku saya yang mengejar 9 hantu jiwa. Saya benar-benar mampu membunuh Yun Ming dengan mengandalkan itu. Jika bukan karena permintaan Phoenix Kegelapan yang sebesar-besarnya untuk tidak memiliki ledakan penuh kekuatan saya di jiwanya akan tersebar dan tersebar. Dia tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Bahkan seorang dewa tidak dapat memiliki kemampuan itu. Ini tentu saja pertunjukan palsu yang diajukan oleh Shrek Academy. Petik 2, Bab 1428, Here Comes the Troublemaker. Qiangu Dongfeng dengan marah berkata, lalu ada apa dengan siswa-siswa Akademi Shrek itu? Apakah Anda tahu seberapa besar harga yang kami bayarkan untuk mendapatkan amunisi Soul tetap peringkat God Killer? Kenapa kamu tidak memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya? Petik 2, Kaisar Hantu dengan dingin menjawab, itu karena ada kesalahan dalam informasi yang Anda berikan kepada kami. Shrek pasti memiliki tempat berteduh di suatu tempat, dan itu ada di tempat yang tidak pernah kita sadari sejak awal. Karena kehancuran kota Shrek saat itu, ada sejumlah besar jiwa yang mati naik ke langit. Kami tidak punya cara untuk mengatakan apakah semua siswa Akademi Shrek dimasukkan. Namun,
Setidaknya kita bisa memastikan bahwa ada lebih dari 15 judul Doulos yang jiwanya telah meninggalkan tubuh mereka dan dipanen oleh kita. Seharusnya tidak banyak pejabat tinggi Shrek yang selamat. Mereka hanya sekelompok siswa, mengapa Anda begitu peduli tentang mereka? Kita bisa dengan mudah membunuh mereka. Petik 2. Omong kosong *T. Untuk apa Anda mengambil Shrek? Pengaruhnya yang tak terlihat di benua ini bahkan lebih besar dari kita. Siapa yang tahu berapa banyak elit yang berasal dari Shrek? Sekarang mereka membangun kembali, mereka akan memiliki banyak pengikut setelah mereka berhasil. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Petik 2. Kaisar Hantu dengan datar bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Emosi Qiangu Dongfeng secara bertahap menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah salah satu orang yang tangguh di generasi ini. Saya pribadi akan menyelidiki kebenaran tentang Shrek. Buat persiapan Anda, aku ingin kalian benar-benar menghancurkan Akademi Shrek yang dibangun kembali, tidak peduli biayanya. Saya tidak peduli berapa banyak dari mereka yang masih hidup, bunuh mereka semua dan jangan biarkan ada yang selamat. Kita tidak bisa membiarkan Shrek bangkit kembali. Petik 2. Hehe, mengapa aku harus mendengarkanmu? Tanya Kaisar Hantu. Kamu, jangan lupa tentang perjanjian kemitraan kita, kata Qiangu Dongfeng sengit. Persetujuan. Bagaimana dengan perang? Di mana perang yang Anda janjikan? Di mana jutaan tahun jiwa? Di mana mereka? Pagoda roh Anda bahkan tidak bisa menangani sekte Master Tang sekte muda yang baru diangkat. Itulah yang menyebabkan rencana kami digagalkan dan ditunda proyek kami dengan banyak. Anda memiliki keberanian untuk berbicara kepada saya tentang kesepakatan. Petik 2. Qiangu Dongfeng balas. Apakah kamu pikir aku ingin itu terjadi? Siapa yang tahu bahwa Tang Sekte akan melakukan langkah seperti itu? Tapi mereka sekarang organisasi pengkhianat. Segera, saya akan mendesak parlemen untuk meluncurkan kembali perang. Kali ini, Douluo Laut Tanpa Batas adalah komandan pasukan tertinggi dan kami tidak bisa mengendalikannya. Lain kali, saya akan mencoba untuk memilih seseorang yang dapat kita kontrol langsung. Kaisar Hantu, Anda harus tahu bahwa jika Shrek dipulihkan ke kejayaannya sebelumnya, itu juga tidak berarti baik bagi Anda. Apakah Anda bersedia hanya menonton saat mereka memulihkan diri? Petik 2. Ghost Emperor terdiam sesaat. Dia terdiam beberapa lama dan berkata, karena Shrek memilih untuk membangun kembali dirinya sendiri pada saat ini, pasti ada lebih dari apa yang memenuhi mata. Kekuatan yang dimiliki Shrek, kita harus memeriksa apakah Yun Ming benar-benar hidup kembali. Di samping Yun Ming, kekuatan mereka yang lain juga tidak lemah. Shrek dan Tang Sekte berasal dari cabang yang sama. Cao Dezi dan Zhang Xin masih ada, dan mereka pasti akan mendukung pembangunan kembali Shrek. Petik 2. Niat membunuh melintas melewati mata Qiangu Dongfeng. Bukankah pengembangan obatnya berhasil? Bisakah kita meminta lelaki tua itu untuk bergerak dan mencapai semua tujuan kita dalam satu gerakan? Jika kita dapat sepenuhnya menghapus Shrek dan pejabat tinggi di Tang Sek, tidak ada yang akan bisa menghentikan kita dari menjalankan rencana kita lagi. Petik 2. Kaisar Hantu berkata, saya harus memikirkannya. Tunggu sampai Anda mendengar dari saya. Anda harus menyelidiki kebenaran tentang Shrek terlebih dahulu sebelum kami melakukan sesuatu. Kita harus memperlambat pembangunan mereka sebanyak mungkin. Petik 2. Baik, apapun yang terjadi, kami tidak dapat membiarkan Shrek dibangun kembali dengan sukses, kata Qiangu Dongfeng dengan suara berat. Dia telah mempertaruhkan namanya sendiri, mengambil risiko besar, mengorbankan nyawa di kota Shrek, dan akhirnya mencabut Akademi Shrek dan menghancurkan markas Tang Sekte. Ini adalah bagaimana spirit pagoda menikmati statusnya yang tinggi di benua ini hari ini. Dia tidak ingin melihat Akademi Shrek dibangun kembali. Jika mereka berhasil membangunnya kembali, maka banyak hal yang telah dia lakukan sebelumnya tidak akan ada artinya. Danau Dewa Laut. Truk-truk kargo besar berhenti di dekat tempat Shrek Academy akan dibangun kembali. Molan adalah yang pertama turun dari truk. Dia melihat ke lubang yang jauh dan orang-orang yang sibuk di dalamnya. Wajahnya yang cantik menunjukkan tanda-tanda kenyamanan. Dia melihat Roh Kudus Douluo Yali yang berdiri di udara. Tentu, Yali melihatnya juga dan melayang ke sisi Molan. Yang mulia, Molan dengan hormat memberi hormat kepada Yali. Roh Kudus Douluo dapat dianggap sebagai penyelamatnya. Dia sangat menghormati orang ini. Yali tersenyum tipis. Kamu telah bekerja keras. The Heaven Dow City telah banyak membantu dalam pembangunan kembali Shrek. Petik 2. Itu yang seharusnya kita lakukan.
Kami akan memberikan semuanya, jawab Molan tanpa ragu. Aku sudah mengirim berita. Semua media besar seharusnya sudah menerima informasi sekarang. Saya pikir banyak dari mereka yang bergegas ke sini ketika kita berbicara. Segalanya akan segera semarak di sini. Petik 2. Yali tersenyum datar, aku bisa membayangkan bahwa akan ada banyak yang tidak ingin melihat Shrek kita dibangun kembali. Namun, saya pikir ada banyak juga yang ingin melihat pemulihannya. Petik 2. Ya, Shrek pasti akan bersinar dengan gemilang lagi. Yang mulia, saya akan pergi untuk mengawasi bongkar muat barang. Selain barang-barang materi, saya juga membawa 300 pandai besi dari berbagai perdagangan dengan saya. Mereka semua adalah personil elit yang saya pilih dari tim pembangunan kembali Heaven Dow City. Dengan mereka di sini, saya percaya bahwa Shrek dapat dibangun kembali lebih cepat. Petik 2. Baiklah. Yali mengangguk sambil tersenyum. Molan berbalik dan pergi bekerja. Setiap truk pengangkut membawa 30 ton barang material. Ini termasuk berbagai bahan dasar dan semua jenis perangkat jiwa yang mendukung. Menurut rencana Akademi Shrek, 3 blok pengajaran akan dibangun kembali terlebih dahulu. Kemudian, dengan mereka sebagai pusat, mereka akan memperluas diri di sepanjang tepi Seagat Lake. Mereka perlahan akan mengembalikan area fungsional yang dulu dimiliki Shrek Academy. Dalam hal keuangan, Akademi Shrek didukung oleh Sekte Tang. Tidak akan ada masalah untuk beberapa waktu. Pada saat yang sama, mereka telah mengumpulkan sejumlah kekayaan di dalam tempat penampungan Shrek. Kekayaan ini bukan hanya uang, ada jauh lebih banyak artikel penting seperti buku-buku tebal kuno dan teks rahasia. Ini adalah harta paling berharga dari Akademi Shrek. Mereka adalah rahasianya yang tersembunyi. Pekerjaan pertama untuk Smithers yang dibawa Molan adalah menumpuk. Mereka memiliki peta di tangan mereka. Berbekal pakaian anti radiasi, mereka mulai mendorong tumpukan ke tanah di pinggiran menurut peta. Tumpukan logam akan didorong ke tanah setiap 30 meter. Kemudian, mereka akan terhubung dengan kawat jaring untuk membentuk batas yang memisahkan lahan akademi dengan dunia luar. Kecepatan 300 pasang tangan bekerja bersama sangat cepat, karya-karya menciptakan batas di pinggiran danau Dewa Laut berlanjut dengan lancar. Tidak ada keraguan bahwa bentuk isolasi seperti itu kasar, tetapi ada manfaatnya, dan itu berfungsi sebagai pertunjukan kepemilikan. Berhenti, semuanya berhenti. Siapa yang memberimu izin untuk membangun sesuatu di sekitar sini? Apa yang kamu lakukan? Selusin mobil polisi tiba di lokasi pembangunan di tengah sirene mereka yang menggelegar. Sekelompok tentara turun dengan senapan serbu di tangan mereka. Mereka menghentikan pekerja yang sedang melakukan konstruksi. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Siapa yang memberi Anda perintah untuk membangun di sini? Petik 2. Tidak jauh dari tempat konfrontasi, Xie sedang menyibukkan dirinya di tempat di mana Akademi Shrek akan dibangun kembali. Dia mengangkat kepalanya dan seringai muncul di wajahnya. Mereka di sini. Mereka mengharapkan masalah, tetapi mereka masih sedikit terkejut ketika itu datang begitu cepat. Xie berjalan menghampiri mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini tempat kami, tanah itu milik kami. Apa yang salah dengan membangun 1 atau 2 struktur di atasnya?" Petik 2. Prajurit terkemuka memiliki lencana kapten di bahunya. Dia dengan angkuh berkata, "Ini sudah terdaftar sebagai tanah terlarang oleh negara. Ada radiasi destruktif di sini dan tidak cocok untuk populasi manusia. Tidak ada yang bisa membangun apapun di sini. Hentikan apa yang Anda lakukan sekarang. Kalau tidak, kita harus menggunakan kekerasan." Petik 2. Xie terkekeh. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan menyerahkannya kepadanya. "Kapten, apakah ini caramu berbicara dengan perwira atasan?" Kapten tertegun. Dia menerima buku catatan kecil itu. Dia sangat akrab dengan item ini. Ada nama sederhana untuk itu, ide militer. Ide militer Xie berwarna biru dengan 2 bintang. Artinya jelas, dia adalah letnan kolonel. Bab 1429, pesan singkat. Ide petugas lapangan berwarna biru dengan lambang pangkat mereka di sampul. Ketika dibuka, detail mereka akan terdaftar di dalam, serta chip elektronik untuk memudahkan verifikasi identitas. Karena Shrek 7 Monsters telah mendaftar di ketentaraan sebelumnya, mereka semua memiliki posisi militer sendiri. Secara relatif, kemajuan Xie lebih lambat, tetapi dia masih berhasil membuat dirinya dipromosikan menjadi letnan kolonel. Ekspresi sang kapten langsung membeku. Dia dengan cepat membuka buklet dan memandang Xie.
Nomor seri unit milik Xie tertulis di dalamnya, yang juga termasuk departemen dan perannya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang letnan kolonel yang asli. Mengikuti perintah adalah hal terpenting dalam militer. Para perwira junior harus mendengarkan perintah dari atasan mereka. Perbedaan terbesar antara militer dan politik adalah bahwa jika seorang perwira junior berperang melawan seorang perwira senior memiliki kekuatan untuk menghukum perwira junior tersebut. Selama perang, bahkan menembak mati perwira junior yang tidak taat itu bisa dibenarkan. Seorang letnan kolonel dan seorang kapten berbeda berdasarkan dua peringkat. Pangkat yang lebih tinggi akan cukup untuk memerintahnya lebih dari perwira junior lainnya, biarkan celah ini selebar ini. Selamat siang, perwira senior. Meskipun kapten datang ke sini atas perintah, dia berdiri diam dan memberi hormat seorang perwira senior tanpa ragu-ragu. Xie mengambil ID-nya dan tetap tenang saat dia menangani masalah mendesak. Dia berkata, pertama, kita memiliki hak untuk memanfaatkan sebidang tanah ini di sini. Hukum federal menyatakan bahwa kepemilikan pribadi sipil dilindungi dan tidak ada yang dapat merampasnya dari mereka. Kedua, semua pekerja kami telah mengambil tindakan perlindungan yang ketat, sehingga tidak akan ada masalah keamanan. Anda bisa kembali sekarang. Jika Anda ingin berbicara dengan saya, kirim petugas dengan pangkat lebih tinggi. Kalau tidak, jangan repot-repot datang. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya seolah mengejar lalat. Dia berbalik dan berjalan kembali ke lokasi pembangunan. Kapten berdiri di sana sejenak, tertegun. Dia memasang ekspresi bingung karena dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Namun, pria yang berhadapan dengannya memiliki pangkat militer asli, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Jika dia melaksanakan perintahnya dengan paksa, apa yang akan menghentikan pria ini menembaknya hingga mati dengan alasan dia melawan petugas senior? Juga, kapten ini tahu betul jenis orang yang melakukan pembangunan kembali Shrek. Bahkan jika dia ingin menaklukkan mereka dengan kekuatan militer, dia pertama-tama harus memastikan bahwa mereka cukup kuat. Dia datang ke sana untuk memicu konflik, tetapi logika telah menghentikannya. Kehadiran perwira senior mengubah segalanya. Dia tidak berani memprovokasi dia dengan sengaja. Ayo pergi. Saat dia melihat para prajurit pergi dengan langkah kaki yang berat, Su Xiaoyan tidak bisa tidak memberikan jempol besar pada Xie. Tidak buruk. Saya tidak berharap Anda memilikinya di dalam diri Anda, melihat betapa bodohnya Anda biasanya bertindak. Anda berbicara dengan fakta dan alasan. Petik 2. Otot wajah Xie berkedut. Apakah kamu memuji saya? Kamu bisa mengatakan itu, kata Yue Zhengyu dengan santai. Yang lain sibuk. Sebagai Shrek Seven Monsters, mereka semua harus terlibat secara pribadi dalam proses membangun kembali Shrek. Semua orang harus melakukan bagian mereka untuk membantu akademi. Tang Wulin juga ada di sana, mengenakan penyamaran sederhana. Dia tersenyum datar dan berkata, ini baru permulaan. Biarkan mereka datang sebanyak yang mereka suka. Kita akan lihat pangkat apa yang akan mereka kirim selanjutnya. Kami akan memikirkan bagaimana menghadapi hal itu ketika saatnya tiba. Petik 2. Xie berkata sambil tersenyum, kami telah menandai tanah kami tepat sesuai dengan akta judul akademi. Kami pertama-tama akan memagari bagian tanah kami untuk menyatakan kepemilikan kami. Beberapa orang dari spirit pagoda yang ditakuti sebelumnya cukup toleran, begitu. Mereka belum menunjukkan diri sampai sekarang. Petik 2. Yuanen Yehui mendengus dan berkata, bukannya mereka tidak ingin menunjukkan wajah mereka, tetapi mereka tidak punya alasan untuk menunjukkan wajah mereka. 1 jam kemudian, ula. 1 jam kemudian, sirene yang memekakkan telinga datang lagi. Seperti yang terakhir kali, itu menandakan kedatangan selusin mobil. Kali ini, seorang letnan kolonel yang tampak mengesankan turun dari mobil. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki pandangan tegas. Kapten yang ada di sana sebelum membuntuti di belakangnya, mengikuti setiap langkah yang diambil oleh perwira seniornya. Di mana orang yang bertanggung jawab? Tanya letnan kolonel dengan suara nyaring. Aku di sini. Dengan surai emasnya yang mengalir, Yue Zhengyu berjalan menghampirinya dengan seragam akademi Shreknya. Hah, bukan kamu sebelum ini. Kapten itu sedikit terkejut. Yue Zhengyu memelototinya dan berkata, sudah cukup bagimu untuk tahu bahwa ini aku sekarang. Kenapa kamu di sini lagi? Apakah Anda tidak menerima pesan itu terakhir kali? Petik 2. Letnan Kolonel berkata dengan suara yang dalam, pertama, area ini terlarang.
Karena keadaan unik, Federasi memiliki hak untuk mengambil yurisdiksi sementara atas tanah ini untuk keselamatan rakyat. Anda telah mengembangkan tanah ini tanpa izin, dan itu melanggar hukum. Kedua, bukti apa yang Anda miliki bahwa sebidang tanah ini milik Anda? Petik 2. Yue Zhengyu menjawab dengan datar, kami memiliki akta judul. Saat ia mengatakan ini, ia mengeluarkan dokumen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Letnan Kolonel. Akta jabatan itu tampak kuno. Jelas bahwa itu sudah ada selama beberapa waktu, dan perkamen itu dibuat dari kulit kambing. Petugas melihat pada akta judul. Ada peta yang digambar di atasnya dan ada juga cap khusus. Meski sudah tua, kata-katanya masih bisa dibaca. Sejak zaman kuno, daerah ini telah menjadi milik Akademi Shrek, seperti sekarang. Kami sekarang sedang membangun kembali rumah kami di tanah kami sendiri. Selain itu, kami akan secara bertahap menangani masalah radiasi di sini. Saya pikir identitas kami dapat diverifikasi dengan akta judul itu, bukan? Adapun prosedur pengembangan Anda, Shrek berada di tanah yang independen dan kami memiliki otonomi. Ini juga sudah seperti itu sejak zaman kuno. Tidak pernah ada kebutuhan untuk mendapatkan izin dari federasi. Jadi, kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Letnan Kolonel tiba-tiba tersenyum. Senyumnya agak aneh. Kami melambaikan akta gelarnya di tangannya. Kamu mencoba membuktikan bahwa kamu berhak atas tanah ini dengan benda ini. Yah, itu tidak ada sekarang. Sebuah bola api tiba-tiba naik dari tangannya dan akta gelar langsung menjadi abu. Ekspresi Yue Zhengyu berubah drastis. Bahkan siswa Akademi Shrek yang bekerja di kejauhan menghentikan apa yang mereka lakukan. Di mobil polisi dan lebih jauh, selusin kamera dilatih di tempat ini. Mereka sedang menunggu Shrek untuk membalas. Opini publik selalu menjadi sesuatu yang diciptakan. Begitu Shrek menyerang para prajurit, media akan memiliki banyak bahan untuk ditulis. Konflik akan menjadi lebih bermusuhan ketika diberi panduan yang tepat. Militer juga akan terlibat. Pembangunan kembali Shrek mungkin tidak hanya ditunda, tetapi bahkan mungkin dihentikan sepenuhnya. Sepanjang semua ini, masih ada banyak cara di mana orang-orang dari Shrek dapat ditangani. Sangat baik. Semua yang Anda lakukan akan disimpan dalam catatan. Sekarang, tolong tunjukkan pada saya ide petugas Anda. Yue Zhengyu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan dia berbicara dengan tenang. Apa hakmu untuk menuntut agar aku menunjukkan kartu identitasku? Letnan Kolonel ini jelas lebih berpengalaman daripada Kapten. Sebagai seorang perwira berpangkat lebih tinggi dari Anda, saya pikir saya memiliki hak itu. Saat dia mengatakan ini, Yue Zhengyu menghasilkan buklet kecil. Itu juga biru, tetapi ada 3 bintang di atasnya. Pangkat seorang kolonel. Ini, ambil saja. Bakar ini juga jika kau berani. Yue Zhengyu mendorong ide petugasnya ke tangan Letnan Kolonel dan membuat gerakan mengundang. Ekspresi Letnan Kolonel sedikit berubah. Dia berbalik untuk melihat kapten di sampingnya. Pandangannya seperti bertanya, tidakkah Anda mengatakan bahwa ada Letnan Kolonel di sini? Kenapa dia seorang kolonel? Petik 1. Dia membuka ide militer. Itu dengan jelas menyatakan bahwa dia adalah petugas staf kolonel Korps Tentara Federal Selatan, Yue Zhengyu. Dia telah membakar akta jabatan, tetapi dia tidak berani melakukan hal yang sama pada petugas ide di tangannya. Ide petugas adalah bukti identitas prajurit, dan orang ini adalah atasannya. Kami telah menyimpan rekaman visual dari semua yang Anda lakukan barusan. Anda bisa pergi. Kirim seseorang yang berpangkat lebih tinggi untuk menemui saya. Oh, itu benar. Saya akan mendistribusikan rekaman apa yang terjadi pada beberapa perusahaan media segera. Saya yakin Anda akan dapat melihat diri Anda di saluran yang berbeda dengan sangat cepat. Petik 2. Setelah Yue Zhengyu selesai, dia mengambil kembali ide petugasnya, melambaikan tangannya, dan kembali ke tanah konstruksi. Ini, sang Letnan Kolonel tertegun. Dia mengira Yue Zhengyu akan memukulnya dan bahkan telah menyiapkan pertahanan. Lagi pula itu adalah akta titel Akademi Shrek. Jelas itu sangat penting bagi Shrek Academy. Sebenarnya, ketika dia bergerak, hatinya terasa gelisah. Namun, dia dijamin akan dilindungi sebelum melakukan perjalanan ini. Sebuah batalion Mesha yang kuat 100 Mesha sudah bersiaga tidak jauh dari tempat mereka berada. Mesha siap untuk meningkatkan konflik. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa respons mereka akan serendah ini. Itu seperti bola kapas. Rasanya seolah-olah mereka tidak punya apa-apa untuk dilawan.
Pangkat yang lebih tinggi berarti keunggulan absolut. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa kembali ke tempat asalnya sebelum dia membuat langkah selanjutnya. Letnan Kolonel masuk ke mobil dengan alisnya yang dirajut rapat. Mobil-mobil polisi pergi dengan kekalahan lagi. Apa yang salah denganmu? Terdengar lolongan dari panggilan jiwa. Letnan Kolonel berkata dengan senyum pahit, petugas senior, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia seorang kolonel. Dia mengungguli saya. Juga, dia tidak menyerang saya dan bahkan mengatakan bahwa dia mencatat setiap tindakan saya. Saya pikir kita akan berada dalam masalah setelah ini. Petik 2. Omong kosong, media berada di bawah kendali federasi. Masalah apa yang mungkin ada? Anda benar-benar tidak berguna, Anda tahu itu. Lupakan, baru kembali. Panggilan jiwa berakhir, dan Letnan Kolonel merasa tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak sepenuhnya bersedia menangani pekerjaan ini. Nama Akademi Shrek memukul telinganya seperti guntur. Kami punya pesan singkat. Menurut laporan terbaru kami, pembangunan kembali Akademi Shrek telah dimulai. Layar jiwa di mobil polisi memainkan berita. Ketika dia mendengar nama Akademi Shrek, Letnan Kolonel mengalihkan pandangannya ke layar. Seperti yang diharapkan, layar menampilkan tanah konstruksi yang ramai. Bab 1430, rekonstruksi yang tak terhentikan. Ketika Shrek Academy menjadi sasaran amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, institusi terhormat menghilang ke udara. Namun, menurut laporan terbaru kami, Akademi Shrek tidak sepenuhnya hancur dalam ledakan itu. Selama serangan teroris yang mengejutkan itu, para guru Akademi Shrek mengorbankan hidup mereka sendiri untuk melindungi para siswa mereka. Para siswa dikirim ke tempat penampungan. Setelah mengalami banyak kesulitan, Shrek akhirnya dibangun kembali. Petik 2. Akademi terhebat di benua ini adalah tempat suci bagi banyak guru jiwa. Rekonstruksinya berarti bahwa penguasa jiwa di benua itu dapat menyambut kedatangannya kembali. Itu selalu menjadi misteri mengapa Shrek City ditabrak oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer saat itu, dan pemerintah federal tidak dapat mencapai dasar misteri ini sampai sekarang. Orang bertanya-tanya apakah para penyintas Akademi Shrek tahu lebih banyak tentang kebenaran di balik ini daripada para pejabat. Petik 2. Beberapa saat yang lalu, rekonstruksi Shrek Academy ditantang. Pemandangan berubah, dan sirene yang meraung terdengar. Selusin mobil polisi memasuki lokasi pembangunan, dan teriakan kapten terdengar jelas melalui speaker layar. Ketika itu diputar di layar, kapten sedang duduk di samping Letnan Kolonel. Warnanya mengering dari wajahnya ketika dia menyaksikan laporan itu. 1 jam, hanya 1 jam, bahkan pikiran Letnan Kolonel menjadi kosong. Apa kontrol atas opini publik? Apa yang terjadi? Mengapa serif dengan pangkat kapten memiliki wewenang untuk mempertanyakan rekonstruksi Shrek? Kita semua memiliki tanda tanya besar di atas kepala kita. Kota Shrek bersifat otonom, seperti yang telah terjadi sejak zaman kuno ini. Itu tradisi. Sekarang Shrek sedang dibangun kembali, apakah ini berarti bahwa tradisi ini tidak lagi berlaku? Jika demikian, kita harus bertanya, atas perintah siapa kapten ini bertindak? Mengapa mereka ingin melawan Shrek Academy? Kami tidak memiliki bukti, tetapi ini mungkin merupakan petunjuk untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi itu. Petik 2. Laporan berita ini tidak secara implisit menyatakan bahwa mereka adalah pelakunya, tetapi setiap kata sangat tajam. Ekspresi sang kapten sangat masam. Dia tidak punya cara membayangkan situasi yang harus dia hadapi setelah dia kembali. Akademi Shrek memiliki pengaruh luar biasa sementara dia hanya seorang kapten, bukan siapa-siapa. Segera setelah kapten pergi, seorang Letnan Kolonel tiba. Suara reporter itu seperti palu raksasa yang melanda hati Letnan Kolonel. Pada saat itu, dia merasa sulit bernapas. Ini terlalu cepat, sudah kurang dari 10 menit sejak perselingkuhan. Mungkinkah saluran berita menyiarkan ini langsung? Kemudian, dia melihat dengan sangat jelas judul akta membakar di tangannya sendiri. Setelah itu dia dengan sombong mengatakan bahwa itu tidak ada lagi. Kapten hanya memulai pertengkaran, tetapi ia juga membakar akta gelar Shrek Academy. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Di tempat konstruksi Akademi Shrek, Yue Zhengyu berseru, aku ingin berpura-pura sedikit di awal, tapi aku berpikir lebih baik tentang itu. Aku orang yang sangat baik. Ketika dia mengatakan ini, dia mengeluarkan akta dari sakunya. Itu terlihat identik dengan yang terbakar. Setiap orang memiliki 1 atau 2 salinan. Mereka telah dipersiapkan dengan baik untuk rekonstruksi Shrek.
Tang Wulin tersenyum tipis. Mari kita lihat berapa lama sampai mereka mengirim orang lain ke sana. Xie tertawa terbahak-bahak. Ketika air naik kita menggunakan bumi untuk menahannya. Ketika tentara datang, kami menggunakan seorang jenderal untuk menjaga mereka. Biarkan badai mengamuk dengan lebih ganas lagi. Petik 2. Mata Tang Wulin berkedip. Betul, biarkan mereka semua datang. Saya ingin melihat siapa yang dapat menghentikan rekonstruksi Shrek. Petik 1. Pelacakan berita media terlalu cepat. Begitu cepat sehingga Federasi bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkan perintah lelucon sebelum berita tentang rekonstruksi Shrek sudah menyebar ke seluruh benua. Ketika rekaman kedua serif akan menyulitkan rekonstruksi Shrek keluar, emosi orang-orang berkobar lebih untuk sementara waktu. Tempat pertama di mana masalah muncul adalah di dalam tentara federal. Apakah itu dari peringkat menengah atau lebih tinggi? Pertanyaan-pertanyaan sulit diajukan dan menyebar dengan cepat. Ketika Akademi Shrek dihancurkan, semuanya terjadi begitu cepat sehingga para elit yang lulus dari Akademi Shrek bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sekarang setelah rekonstruksi Shrek dihadapkan dengan perlakuan yang tidak adil, alumni Shrek yang awalnya sangat gembira mendengar berita itu memutuskan untuk berhenti. Untuk sementara waktu, berbagai departemen federal menerima banyak sekali panggilan marah. Para prajurit dan pejabat tinggi pemerintah telah menyuarakan kecurigaan mereka. Pada titik itu, beberapa pihak menyadari bahwa akan sulit untuk menghentikan rekonstruksi Shrek Academy melalui saluran resmi. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Shrek Academy telah memulai rekonstruksi di bawah kondisi yang tampaknya mustahil. Di bawah tekanan dari semua pihak, pemerintah federal tidak berani mengeluarkan perintah pembungkaman. Laporan tentang rekonstruksi Shrek Academy mulai menyebar seperti api. Namun, ada beberapa suara yang berbeda juga. Misalnya, ada radiasi berbahaya di tanah di samping reruntuhan tempat Akademi Shrek sedang dibangun. Bagaimana mereka dapat memungkinkan siswa untuk belajar di lokasi seperti itu? Hidup mereka akan beresiko. Juga, anggota Fakultas Akademi Shrek secara praktis musnah, jadi bagaimana mereka mengatasi tugas mengajar? Ada juga yang berpendapat bahwa Shrek saat ini bukan lagi akademi besar seperti dulu. Bencana besar telah menghancurkan semua yang dimiliki Shrek, dan seterusnya. Namun, pada saat yang sama ketika suara skeptis disuarakan, tepi Danau Dewa Laut melihat lonjakan lalu lintas manusia. Yang pertama tiba adalah anggota keluarga siswa yang hidup kembali. Tidak ada yang lebih peduli tentang rekonstruksi Shrek daripada mereka. Anak-anak mereka yang masih hidup lebih penting daripada yang lain. Suara orang yang menangis dapat didengar di lokasi konstruksi Akademi Shrek hampir setiap hari. Shrek Academy membutuhkan waktu 3 hari untuk mendirikan penghalang isolasi skala besar pertama. Penghalang menutupi area di mana 3 blok pengajaran berada. Dalam area itu, tidak perlu mengenakan pakaian pelindung, dan orang-orang bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Jaring kawat masih diperluas saat mereka terus menutupi pinggiran. Pada saat yang sama, Shrek Academy juga mengumumkan bahwa lokasi asli Shrek City adalah milik pribadi Shrek Academy. Tidak ada yang masuk tanpa izin. Orang-orang yang datang setelah anggota keluarga siswa adalah mereka yang datang untuk mengantarkan barang. Berbagai barang, apakah itu berguna atau tidak, berkerumun ke lokasi konstruksi dalam jumlah besar. Semua itu berasal dari alumni Shrek Academy. Alumni juga telah membentuk dana untuk rekonstruksi Shrek, dan ada banyak yang berkontribusi setiap hari. Dana akan dapat diakses langsung oleh Akademi. Efek dari panggilan Clarion mulai terlihat. Tang Wulin meninggalkan Su Xiaoyan dan Tang Yinmeng yang bertugas menghubungkan dengan para lulusan. Jaringan seperti itu tidak ada di Shrek lama, tetapi itu sangat penting bagi Shrek Academy yang baru. Semuanya berkembang dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana mereka. Yang membuat Tang Wulin dan teman-temannya penasaran adalah bahwa tidak ada tindakan yang diambil oleh Pagoda Roh setelah hari pertama. Pagoda Roh telah mengirim keranjang bunga untuk memberi selamat kepada Shrek atas rekonstruksinya. Setelah itu, mereka tidak mendengar apa-apa lagi dari mereka. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Bahkan kerumunan dari media yang datang untuk melakukan wawancara menipis. Seolah-olah semua orang mengharapkan sesuatu sementara rasanya seolah angin yang bertiup memperingatkan badai yang akan datang. Danau Dewa Laut sangat besar. Luas permukaannya setara dengan bekas kota Shrek. Setelah setengah bulan, jaring kawat hanya menutupi sekitar sepertiga dari keliling. Di sisi lain, kemajuan blok pengajaran Akademi Shrek adalah sesuatu untuk dirayakan.
Setelah perangkat jiwa pelindung awal dipasang, siswa Akademi Shrek semuanya fokus pada pekerjaan konstruksi tambahan. Molan telah mengirim 2 batch lagi pandai besi. Jika mereka terus begini, bangunan itu akan kurang lebih selesai dalam 2 bulan. Kemudian, mereka akan mulai menyiapkan interior. Pemasangan berbagai perangkat jiwa dilakukan di tengah hiruk-pikuk drum dan gong. Setelah penghalang pelindung dipasang, perangkat jiwa skala besar kedua yang dipasang adalah gelombang interferensi yang akan menghalangi radar dan satelit yang mencoba memonitor mereka.